3235 dan seperti imamat tadi Ya. manusia itu tidak boleh dikorbankan dengan alasan apapun karena manusia itu adalah makhluk yang tidak boleh dikorbankan karena manusia itu adalah wakil manusia di bumi sehingga Yesus itu tidak bisa dikorbankan, itu pertama. Yang kedua, kalau toh sudah korban darah ya itu harus dibait suci, Pak. Nah, itu imamat selengkap sekali. Nanti kalau saya baca kebanyakan, pertama harus dibait suci, kedua harus di altar. Tapi Bapak Torah itu menurut Bapak ada di Bapak nggak? Ada lah. Ada. Yuk Ada. baca. Di 5. Baca yang mana aja? 5. Hebrew. Di 5 kitab Hebrew itu. Baca. Saya nggak bisa Ini kan Hebrew. kita baca. Ini kan kita Bapak. Baca Hebrew. Ya nggak bisa lah. Saya nggak bisa Hebrew. Loh kan? Jangan dengar dulu. Tadi sholat. Dengar dulu. Bahwa saya tidak bisa. Jangan bangga bisa bahasa Hebrew. Tuhan saya mengerti. Saya mengerti ada terjemahannya. Baca, diterjemahkan ini. Tuhan saya itu Tuhan yang maha pintar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari, sore yang begitu cerah, kita hadir bersama. Kalau ada yang mengatakan bahwa negara kita itu gaduh oleh karena kristologi, itu tidak. Apa buktinya ini? Nah, Pak Lamsen Naibahu hadir pada sore hari ini. Pak siapa? Ucok Penggabean. Pak Ucok Panggabean. Berarti dua-duanya ini Batak. Batak Spanyol. Batak Spanyol. Apa itu Batak Spanyol, Pak? Oh, iya. Saya orang Banten Selatan. Oh. Saya ngomong Sunda, mereknya Panggabean. Ya. Baik. Mulai hari kemarin terus kita yang masuk Islam, yang bersyahadat orang Batak terus. Kata Ustadz Kainama, kita perlu bikin namanya Mu'alaf Center HKBP katanya. Karena yang masuk Islam bersyahadat Batak terus. Tadi malam Batak lagi, Batak lagi. Tadi malam 2 orang Batak. Dua-duanya Batak. Satunya Siahaan, satunya Ginting. Baik, di sebelah kanan kami ada Tuan dan Puan guru saya, ada Ustadz Kainama, ada Ustadzah Etika Nur. Yang pada sore hari ini adalah kita ini sifatnya mengobrol. Jadi ngobrol dan silaturahim, makan-makan dan seterusnya. Ini sifatnya bukan debat karena kita semua hadir untuk ngobrol, untuk makan-makan. Jadi tidak ada debat, tetapi ngobrol santai yang berkualitas. Iya. Sersan, serius tapi santai. Namun walaupun itu di sini tidak ada timer, jadi namanya ngobrol masa di timer kan? Ya, nggak enak lah, masa ngobrol waktunya ini, waktunya pihak ini, ini B, jadi nggak Stres nanti. karena ini ngobrol maka tidak ada timer. Baik, kami lebih dulu kepada Bapak yang terhormat, yang kami hormati, Bapak Lamsen Naibahu. Dari mana? Terus apakah Bapak ini pendeta atau Bapak pendekar atau apa? Dan tujuannya di sini adalah untuk ngobrol dan seterusnya. Apa yang akan kita obrolkan kepada Bapak yang terhormat? Dipersilakan. Baik. Terima kasih Pak Ipung, Ya. Kainama, Ibu, dan saudara sekalian yang hadir di sini. Puji syukur kepada Tuhan karena memang karena Tuhanlah yang memberikan izin, memberikan kesehatan kepada kita, maka kita bisa bertemu dengan baik di sini. Kalau di video saya memang kata Ustadz Kainama, saya maki-maki dia, tidak dimaki-maki. Tapi ingin saya menunjukkan apa yang benar sebetulnya, bukan maki-maki. Jadi Pak Ipung, Ya. pada bulan-bulan yang lalu ya, sebelum saya pulang dari Amerika ya, Ya. sebelum berangkat ke Amerika tuh ya, Ya. Pak Ipung sudah telepon saya, kita bisa bertemu. Oh iya, terima kasih Pak Ipung. Saya juga pernah janjian dengan Ustadz Moko Ginta, ketemuan. Tapi sayang, setelah pulang dari Surabaya, dia langsung nggak ada lagi. Akhirnya tertunda-tunda terus, nggak ada lagi sampai sekarang. Tiba-tiba muncul panggilan kepada saya melalui Ustadz Ipung. Kita ada pertemuan, kapan-kapan. Siap, Ustadz Ipung. Saya mau datang. Terima kasih undangannya, kita sudah ada di sini.
Ini sudah lama ini Bu, panggilan Pak Ipung ini kepada saya, lama ini. Bapak di California waktu itu. Saya di California, iya Pak, pas di Tapi California. ada satu yang kaget Pak saya. Ya. 2 hari yang lalu. Ah, Bapak Bapak kami undang di lokasi ini. Bapak jawabnya insya Allah. Itu bagaimana itu? Kaget saya. Ini ada orang Kristen insya Allah, ya kan? ada teman saya Islam Iya. mengajarkan saya apa arti insya Allah. Iya. Makanya saya gunakan. Itu bahasa apa? Bahasa Arab. Saya berpikir kalau bahasa Arab itu bisa digunakan oleh semua umat manusia, Iya. tidak dipilih-pilih. Saya juga bisa berhak juga menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris kalau boleh bahasa Belanda. Cuma nggak tahu. Sayangnya saya yang tahu, saya tahu itu hanya insya Allah doang, lain tidak ada lagi. Karena artinya bagus, ya bagus. Maka saya gunakan. Kadang-kadang teman-teman Islam salah paham. Itu bahasa Islam, tidak boleh orang kafir mengucapkannya. Saya tidak tahu ajaran dari mana, apakah itu Al-Quran, ya kan? Makanya saya pikir, sering saya temukan teman-teman Islam ini berbicara tentang agamanya bukan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan apa yang dia dengar saja. Padahal di Al-Quran tidak ada dikatakan orang kafir tidak boleh mengucapkan insya Allah. Tidak ada kan? Tidak. Artinya saya bebas mengucapkan itu, tidak masalah. Terima kasih Pak Ipung. Ya, teman-teman saudara-saudara Bapak Kristen Ortodoks yang di Mesir yang berbahasa Arab juga biasa mengatakan Bahasa insya Allah. Arab, orang Kristen di Arab sana bahasa Arab. Berbahasa Arab dan mengatakan insya Allah udah biasa. Iya. Karena itu memang bahasa sehari-hari mereka. Iya. Terima kasih Bu bantuannya. Jadi Pak Ipung, terima kasih kita sudah ketemu di sini. Kira-kira apa tugas saya dipanggil ke sini, ketemu dengan Pak Ipung, ketemu dengan Kainama di sini? Ya, ngobrol santai dalam silaturahim persaudaraan antar umat beragama. Dan untuk merepresentasikan bahwa kita ini bersaudara, tidak caci maki seperti yang di TikTok apa itu, aduh omongannya kotor dan sebagainya. Enggak, kita menunjukkan kepada masyarakat, kepada bangsa kita bahwa kita ini adalah bersaudara. Kalaupun ada dialog itu alkitabiah dan santun dan bijaksana. Iya. Begitu. Oh. Lanjut Bapak. Terima kasih banyak Pak Ipung. Ya. Saya juga senang. Asal yang kita bicarakan ini adalah positif. Kira-kira yang kita bicarakan masalah agamakah, Alkitabkah, atau Al-Quran kira-kira? Bapak dalam berapa kali di video itu saya lihat di YouTube-nya Pak Lam Senai Bahu itu terutama menyinggung soal iklan kristologi ya, kristologinews.com yang punya kami itu. Bapak tidak sepakat dengan adanya penyampaian kristologi yang disampaikan oleh umat Islam. Terima kasih. Betul. Di YouTube saya mengomentari, di situ dibuat lembaga pendidikan kristolog. Saya jadi bingung. Kalau kristolog dalam pemahaman saya artinya adalah mempelajari Alkitab orang Kristen. Kenapa Islam mempelajari kitab orang Kristen? Malah jadi guru lagi, ustadz lagi jadinya, mengajarkan ajaran Alkitab. Kenapa? Apa alasannya? Padahal setelah saya dengar, hampir rata-rata lah teman-teman saya kristolog ini mengajarkan Alkitab, tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Tapi sayangnya ajarannya itu membuat hati saya rasa risih, agak sakit lah rasanya. Karena apa? Saya itu kan bisa baca Alkitab saya, mengerti Alkitab saya. Kenapa ajaran mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab? Kalau memang maksudnya untuk memualafkan saya, orang-orang Kristen ini, ya jangan Alkitab diajarkan. Ajarkanlah Al-Quran itu kepada saya supaya saya paham Al-Quran. Apa maksud dan tujuannya? Selama ini tidak pernah teman-teman saya Islam itu mengajarkan Al-Quran. Yang ada Alkitab, tapi tidak benar, salah semua. Sangat baiklah, sangat damai kalau teman-teman ustadz ini mengajarkan Al-Quran ini kepada saya, sehingga saya kenal, sehingga bisa saya cinta kepada Al-Quran. Sama sekali saya tidak tahu Al-Quran. Akibatnya saya makin benci kepada teman-teman yang mengajarkan Alkitab yang tidak benar. Begitu Pak Ustadz. Baik, Ustadz Kainama. Ya. Kepada Ustadz Kainama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad halaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin ila ladina amanu wa amilus solihat falahum majrun ghairun mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa shadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang barusan ini saya buka, Opung. Saya sudah kenal beliau ini, pendeta yang aku hormati ini. Maaf, bukan Sejak- pendeta. Bukan Maaf, Pak. pendeta. Saya itu Jamaah bukan biasa. pendeta. Oh iya, baik. Orang awam. Orang awam, baik. Pak Lamsan Naibaho ini itu sudah lama sekali saya kenal. Bahkan ketika saya baru pertama kali bersyahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa bersama waktu itu Pak almarhum Profesor Saiful dan Bapak Profesor Ustadz Anwar Sujana. Di sana masih ada juga Profesor Amir almarhum, Profesor Fauzi almarhum. Sekarang yang tinggal di sana tinggal Profesor Kamil, Profesor Dr. Kamil yang di UIN tuh. Itu tahu juga ketika beliau datang itu. Bayangkan masa-masa yang lampau bersama para profesor, dokter, kiai kita di Masjid Agung Sunda Kelapa, dan ada Kiai almarhum Teguh Zulkarnain. Waktu itu masih ada. Yang tinggal masih sehat itu kita punya orang tua, kita punya Kiai Pak Quraisy Shihab. Zamannya Pak Quraisy di situ. Pak Fuad Bawazir masih di Masjid Agung Sunda Kelapa. Dia datang ngobrol sama saya di situ, Masya Allah. Begini, yang tadi saya buka adalah suatu gambaran untuk Pak Lamsan Naibaho dan yang terhormat Bapak Ucok Pangabean. Bapak Ucok Pangabean dan Pak Lamsan Naibaho. Yang tadi saya buka adalah gambaran, Pak, bahwa kristolog, yang disebut kristolog yang tadi Bapak bilang, kenapa hanya ajarkan Alkitab? Tidak. Setiap kita berbicara yang diklasifikasikan sebagai kristologi, itu menempatkan kata kristologi pada tempat yang proporsional. Sekali lagi, kristologi tidak bisa diklaim hanya boleh digunakan oleh umat yang beragama Kristen. Sekali lagi, kata kristologi, diksi kristologi tidak bisa diklaim hanya boleh dipergunakan oleh orang-orang yang beragama Kristen. Orang di luar Kristen tidak boleh. Contoh, dari sejak tahun 1968, Pak Lamsen, setiap STT di seluruh Republik Indonesia ini punya mata kuliah namanya Islamologi. Dan itu tidak pernah dipertanyakan oleh umat Islam. Bahkan para cendekiawan kami, para profesor, para doktor, para rektor, para dekan di kampus-kampus Islam tidak pernah mengkomplain hal ini kepada Dikti atau Dinas Pendidikan Tinggi, karena menganggap bahwa itu adalah logi, sesuatu yang disambungkan dengan kata logi. Saya ulang pelan-pelan ya, karena tadi dari awal ada satu rasa keresahan atau rasa tidak terima dari Pak Lamsen yang mengatakan, kenapa ada kristologi di dalam Islam? Pak, bahkan sejak tahun 1836, ketika pertama kali masuk, ulang ya pelan-pelan, 1836, masuk yang namanya Nederlands Bijbel Indische Genootschap. Sekali lagi, Nederland Bijbel Indische Genootschap. Pertama kali datang di Indonesia, masuk di Bogor, baru ke Malang. Pertama kali di Bogor di Jalan Ahmad Yani itu pertama kali Bible itu bilangnya apa? Untuk mempelajari Islamologi dulu. Baru kita bisa rubah more itu, M-O-O-R.2 itu more, bahasa Belanda, untuk merubah more atau inlander yang beragama Islam menjadi pengikut Yesus. Itu adalah salah satu hal yang oleh orang Indonesia, sekali lagi Pak Lamsen, dihargai karena kita mengerti bahwa agama Kristen pun agama syiar.
agama yang mengabarkan agamanya, syiar. Seperti yang tertulis di dalam kitab suci yang terhormat Pak Lamsen dan Pak Ucok. Apa itu? Matius 28:19. Pergilah, kabarkanlah dan jadikanlah setiap bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita menghormati itu. Jadi istilah Islamologi yang pertama pakai adalah di pola pendidikan Alkitabiah yang diturunkan melalui pola pendidikan akademika dari bapak-bapak pekabar Injil, namanya Verhandelingen Nederlands Bijbel Genootschap di Indonesia. Dan orang Islam tidak pernah protes hal itu, Pak. Kenapa? Karena kami mengerti bahwa setiap kata yang ada logi, tangkap ya, setiap kata-kata kainam ya, agar tidak terjadi salah paham ya. Jadi dimasukkan ya, setiap diksi yang di belakangnya ada akhiran logi, itu namanya pengetahuan, knowledge. Setiap knowledge, itu every single human in this world, setiap manusia itu punya right, punya hak untuk mempelajarinya. Tidak ada yang bisa, itu human rights, hak asasi manusia. Lalu kenapa kristologi ada di programnya Ustadz Ipung? Bukan untuk, garis bawahi, digedein hurufnya, pakai Arial, ukurannya 16, di bold, kasih warna merah pinggirnya, ya, garis bawahi, bukan untuk mengislamkan orang Kristen, karena di dalam ajaran Islam dilarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la ikraha. Nah ini buktinya bahwa saya sedang mengajarkan Islam, saya tidak mengajarkan Kristen. Begini Pak Lamsen yang terhormat, inilah juga yang perlu kita sampaikan di media sosial kepada halayak ramai, bukan hanya untuk Kristen, tapi banyak juga saudara muslimin wal muslimah yang belum mengerti kenapa ada kristologi. Marah juga sama Ustadz Ipung, kenapa istilah ini, diksi ini dipadankan di dalam programnya Hagia Sophia, bukan untuk menyerang kekristenan, tapi untuk apa? Belajar knowledge, ilmu pengetahuan. Kristologi, Kristos, itu bahasa Yunani, Greka, koine. Tidak ada padanan katanya, tidak ada. Dipadankan oleh para ahli gereja. Bukan Nabi Isa atau Yesus yang padankan, bukan. Bapak-bapak gereja yang memadankan kata Kristos dengan kata H. Masiah, H dalam bahasa Ibrani itu sama dengan bahasa Inggris the. Masiah, a person who is anointed, the anointed one, seseorang yang diurapi, itu Kristos. Kristos artinya seseorang yang diurapi. Diurapi itu artinya dibaiat, tahbiskan, diangkat, dimuliakan, dipercikan minyak ke atas rambutnya. Sehingga di gereja ada lagu begini, lagu anak-anak kecil, seperti minyak di kepala harum, dari janggut dan jubahnya turun. Itu kita hargai, kita hormati, itu milik mereka. Tapi Kristos, logos, kata kedua mempengaruhi. Kenapa? Logos yang untuk selanjutnya berkembang menjadi logi, L-O-G-Y, artinya pertama logos sebetulnya word, W-O-R-D, kata. Artinya cuma itu, kata, tidak lebih tidak kurang. Berkembang di dalam pemahaman gramatikal Yunani menjadi language atau bahasa. Berkembang lagi karena dipadankan atau dimatarantaikan dengan kata yang lain, sehingga logi menjadi knowledge. Knowledge, Pak, pengetahuan. Contoh, biology. Pernah dengar? Orang Islam boleh nggak belajar biologi? Untuk mengkristenkan orang lain? Biologi untuk bikin orang Islam jadi Kristen? Tidak. Antropologi, antropos, manusia. Untuk mengkristenkan orang Islam? Tidak. Atau orang Kristen jadi Islam? Baik. Meteorologi.
Saya kasih tahu dulu dong supaya jelas. Bukan udah kelamaan, jadi nggak ngobrol lagi. Tadi pembukaannya Udah itu, panjang. bagaimana saya mungkin menjelaskan kalau saya dipotong-potong? Bukan dipotong kepanjangan, kita ngobrol. Iya, saya kasih tahu supaya obrolan ini tidak Panjang. disalahartikan, supaya tidak disalahartikan oleh saudara saya Itu. pakai nama. Sebentar, Pak Ucap. Bukan memotong, bukan. Bukan, sebentar dia. Gini, karena statementnya itu adalah kenapa pakai kristologi? Tidak boleh. Semua yang diajarkan itu hanya boleh diajarkan oleh orang Kristen. Saudaraku perlu pengetahuan itu, Pak Ucok. Saudara-saudaraku perlu tahu itu. Bahwa Kristen sudah menggunakan Islamologi sebelumnya. Saya harus detail mengajarkan ini supaya tidak hanya tangkap di permukaan. Orang kalau tangkap di permukaan, itu bisa salah kaprah, Pak. Saya harus detail menerangkannya. Logi adalah pengetahuan. Boleh nggak mereka pakai Islamologi? Boleh. Boleh. Kalau mereka salah, nanti kita yang rapikan itu. Di antara para pengajar serta para kiai, para mudorits, para syekh, para mu'alim. Oh, yang diajarkan oleh orang Kristen itu tentang Islamologi salah. Tapi kita tidak menyalahkan mereka. Kita tahu karena mereka bukan Islam. Di antara sesama muslim, seorang syekh, seorang ustazah, mu'alim, mudaris akan memberitahu yang disampaikan itu salah. Ini datanya, ini dalilnya. Tapi selama ini curhat yang dilakukan di pembukaan oleh Pak Lamsen ini mengatakan bahwa kita tidak boleh mengajar kristologi. Hentikan dulu Islamologi di kampus. Hentikan dulu Islamologi di kekristenan. Dan kita bukan belajar kristologi, Pak Ucok, untuk membuat orang Kristen jadi Islam, tidak. Kristologi di dalam Islam semua tidak pernah berdasarkan asumsi, berdasarkan teks, data, dalil, historical, theological, linguistical yang kita ajarkan kepada saudara kita untuk memahami bahwa kita dipagari dengan pengetahuan. Kita nggak ada untungnya bikin orang Kristen jadi Islam, Pak. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Begitu Pak Lamsen, jadi kalau Pak Lamsen keberatan itu ya kita terima sebagai curhat aja. Oke. Terima kasih. Enggak saya ngomong. Jadi gini, ini ke pribadi dia. Teman-temannya Ustadz dakwain ke dia, kok bukan mengajarkan Al-Quran, itu maksudnya. Bukan nggak boleh bukan nggak boleh kristologi, bukan. Jadi dia kan bergaul sama Ustadz. Kok Ustadznya ngajarin Alkitab ke dia, kristologi, kok bukannya Quran, biar dia tuh Quran. Ketika dengar kami dulu Pak, dengar dulu, begitu. Dengar saya coba memahami, maksudnya ini dia pribadi saya dia. sedang mengajarkan Al-Quran, Pak. Tadi Bapak lihat? Bukan, dengar dulu makanya dia kan gaul mau Ustadz. Iya. Ustadznya ngajari kristologi ke dia, pribadi lo, bukan nggak boleh belajar kristologi itu maksudnya. Kenapa bukan ajarin Quran gitu loh maksudnya? Ya, Kan biar dia pribadi. Iya, pribadi dia. Biar dia tahu indahnya Quran itu maksud dia. Karena dia nggak ngerti. Itu maksudnya. Tadi yang disampaikan Pak Lamsen itu terlalu general, Pak. Iya, tapi itu saya jawab secara kan general. maksudnya pribadi maksudnya. Ya, kata-kata pribadi tidak ada tadi. Makanya Ya, saya pribadi dia bilang ke saya, bukan kepada umum, ke saya. Kan saya dengar. Itu maksudnya gitu, saya klarifikasi aja ya. Oke. Jadi kok Ustadz ngajari Kristen ke gua gitu kasarnya, ajarin aku Quran gitu maksudnya. Itu aja. Bukan nggak boleh kristologi, itu mah ilmu umum, siapa aja boleh. Ya. bagus kalau udah tahu. Gitu. Jadi saya pun tidak melarang dan tidak merasa sakit hati Alkitab saya dipelajari. Justru saya mendorong supaya orang-orang Islam baca Alkitab saya. Beda. Iya. Ya. Ya, baca. Tapi yang saya tidak suka itu adalah tamatan kristologi itu tidak pernah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Alkitab, tapi salah, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab yang saya tahu, yang saya baca. Kecuali saya ini tidak bisa baca Alkitab saya, ya bisalah saya dibohongin. Contohnya, Yesus nikah menurut Alkitab, katakan nama. Ya. Saya baca Alkitab tidak. Yesus hidup, disalib, hidup terus, diobatin. Alkitab saya kan tidak. Nah, itulah contoh-contoh yang tidak cocok dalam hati saya. Pribadi. Iya, saya kan, saya kan. Iya, pribadi. Tidak cocok dalam hati saya. Saya baca Alkitab saya itu, Yesus tidak pernah nikah. Contohnya dia itu videonya itu nikah Yesus itu. Yesus itu hidup disalibkan. Lalu dia saksikan lagi sama dokter dan dia mengatakan itu betul. Saya tidak bohong. Ini benar. Ini sejarah ini. Alkitab ini sejarah. Benar beritanya bahwa Yesus itu tidak mati.
Dalam pikiran saya, Al-Quran sendiri mengatakan Yesus tidak pernah disalib. Kenapa dia yakin Yesus disalib? Membuat bingung saya, nggak tahu kalau Islam lain. Bingung saya kan? Dia yakin bahwa Yesus itu disalib tapi tidak mati. Tapi Al-Quran mengatakan tidak pernah disalib. Kan ini menjadi masalah bagi saya, nggak tahu bagi orang lain. Kenapa ajaran seperti ini dibiarkan? Ajarkanlah ajaran yang benar. Kalau tidak mampu mengajarkan ajaran Al-Quran, ya janganlah merusak-rusak ajaran Alkitab. Mari kita belajar bersama. Itu paling bagus. Pak Ipung, terima kasih. Ya, langsung aja. Ya, baik. Berarti Bapak nonton video itu, perdebatan saya dengan Pak Esra, itu tidak lengkap. Di awal sampai akhir, berulang-ulang saya sampaikan. Saya tidak mengimani Jesus sembuh dari penyaliban. Perhatikan baik-baik, Pak. Dan semua yang diimani oleh umat Islam itu sudah final. Apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalakum. Islam tidak perlu dirusak imannya, Pak, karena iman orang Islam itu sudah final. Apa? Isa ibnu Maryam tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Lalu kenapa Kainama dibilang? Kenapa Kainama mempercayai bahwa dia disalib tapi sembuh? Kapan saya bicara begitu? Saya mengaturkan tema itu karena permintaan dari Pak Pendeta Esra Sol. Buktikan dari ayat Bible, bukan dari Quran. Saya tidak mengajar Quran, saya tidak mengajar Islam. Perhatikan video saya, video debat itu dari awal sampai akhir, bahwa saya selalu menekankan bagi Islam sudah final. Apa itu? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subhanahum. Dan saya tidak berani mengkorek-korek itu. Kenapa? Karena itu iman saya sekarang, Pak Lamsen. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Dan itu saya pegang. Jadi kalau Pak Lamsen bilang saya merubah-rubah, merusak-rusak pelajaran Islam, wah, Bukan Alkitab. Oh, iya. Bukan tadi you bilang dia mengajarkan Yesus disalib tapi nggak mati sembuh gitu kan. You dapat info dari mana? Ya, ini ada saya buka itu nanti. Coba buka videonya. Tidak perlu. Tidak perlu. Iya, sudah jelas dari tapi saya. ada Ya. dasarnya dia. Saksinya Ustadz Ipung sebagai penyelenggara. Saya tidak perlu itu. Ada di YouTube-nya. Dia bilang, Iya, maka itu saya jawab. Masalah Pak Lamsen terima atau enggak itu urusan Pak saya Lamsen. yakin bahwa Alkitab itu adalah sejarah yang benar. Kan ada di sini. Iya, sejarah. Untuk orang Kristen. Loh. Lah, Kan permintaannya, berarti Pak. dirubah dong. Nggak, ini Pak Lamsen ini Pak Lamsen berdasarkan video. Berdasarkan video. Pak Lamsen kan ketemu saya, orang yang bicara. Saya jawab dengan saksinya Pak Ipung sebagai penyelenggara. Apa yang saya sampaikan untuk orang Kristen karena permintaan dari Pak Pendeta Esra Soru. Buktikan ada nggak ayat yang membuat kami bimbang bahwa Yesus tidak disalib atau tidak mati disalib. Kan temanya itu. Saya aturkan ayat-ayat tersebut dengan rujukan dari dokter-dokter Kristen sendiri yang menuliskan jurnal bahwa Yesus mendapat pengobatan. Kalau Pak Lamsen nggak mau terima itu, ya saya nggak pusing, gitu kan. Itu kan pendapat Pak Lamsen bahwa Kainama merusak-rusak Bible. Enggak, Pak. Saya memberikan jawaban terhadap permintaan tema dari Pak Pendeta Esra Soru. Gitu, Pak. Artinya, Ya. Pak Kainama ini tidak yakin dan percaya kepada Alkitab saya. Kenapa harus diyakinkan ini saksi dokter ini bahwa Alkitab ini bisa dipercaya karena ini adalah sejarah. Loh, orang pendengarnya tuh merasa, oh iya, ini Kainama ini Kristen atau Islam? Islam. Kan begitu kan? Islam. Jadi sebelum itu juga saya selalu perhatikan Kainama ini belum pernah mengajarkan ajaran Al-Quran kepada saya atau di YouTube manapun. Masa? Belum. Masa? Yang selalu ada ajaran Alkitab tapi salah semua. Tidak sesuai dengan apa yang saya baca Alkitab saya. Silakan. Makanya jadi Mengajarkan Al-Quran. maunya saya begini, Pak, ya. Nah itu di YouTube. Pak. Sebaiknya lah ya, Pak Kainama, Pak Ya. Ipung ya. Alangkah baiknya kita mengajarkan ajaran agama kita itu dengan baik dan benar dari Al-Quran. Kalau kita Islam, kalau Kristen Alkitabnya diajarkan. Jangan kita mengajarkan seperti saya orang Kristen mengajarkan ajaran Al-Quran, tapi salah kan? Sakit hati nanti Islam kepada saya.
Ya. Seperti ini juga sakit hati saya jadinya. Ya. Kalau dakwah yang benar, ya enggak, ini ya. Dakwah yang benar dari Allah yang benar adalah dakwah yang lembut, membuat orang senang, Ya. segar, ya kan begitu. Terus terang saja, kalau ajaran Alkitab saya dirusak-rusak begitu kan sakit juga rasa saya. Terus dalam pikiran saya, ini bukan dakwah yang dari Allah yang benar. Kalau Allah yang benar itu dakwanya harus lemah lembut, menyenangkan hati orang, ya kan? Supaya saya senang, ajarkan Al-Quran dengan baik kepada saya, terangkan ini maksudnya ini. Bagus kan? Saya tidak marah. Tapi kalau kitab saya diajarkan, tapi saya baca Alkitab saya tidak seperti apa yang diajarkan, kan sakit rasanya. Artinya, bagi saya sendiri, dakwah yang benar dari Allah yang benar adalah dakwah yang membawa kelembutan, kedamaian, kesejukan. Bukan dakwah yang menyakiti hati orang lain. Terima kasih, Pak. Boleh saya nambah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang sama-sama mengklaim ya, sama-sama mengklaim, umat Islam juga begitu. Artinya begini Pak, kami juga sebagai kristolog ini awalnya prihatin ya, prihatin begini. Ada blog-blog yang Kristen ya, yang menerangkan tentang Isa Al-Masih tapi pakai judul gini, Isa dan Al-Quran, Isa dan Al-Fatihah, Isa dan Islam. Tapi itu menerangkan Quran tapi dari sisi mereka yang nggak pas gitu. Jadi kalau saya baca loh ini Al-Quran nggak begini maksudnya, tidak ada kaitannya. Quran mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena dalam Quran itu Tuhan itu tidak pernah turun ke bumi dan tidak akan pernah ya. Itu konsep tauhid. Nah, itu misalnya itu. Kemudian beberapa teman yang berusaha dimurtadkan juga dengan pakai Quran misalnya gini. Coba ini lihat di Ali Imran 3 ayat 45 bahwa Isa terkemuka dunia akhirat. Coba dia yang terkemuka dunia akhirat. Jadi dia itu pasti Tuhan kan gitu. Coba lihat lagi di hadis bahwa nanti Nabi Isa akan turun ke dunia untuk menghakimi. Kenapa bukan yang lain? Kenapa Isa? Berarti Isa ini Tuhan. Nah, itu upaya-upaya pemurtadan. Itulah kenapa kami harus membentengi ya bahwa ini adalah kita harus membentengi. Saya termasuk korban dulu. Karena apa saya belajar kristologi. Nah, sebetulnya kristologi ini kan tidak semua orang belajar, tapi para apologet. Nah, kita bicara tentang apologet Kristen, apologet Muslim itu memang hak mereka untuk mempelajari Islamologi dan kristologi karena memang kita akan bertempur dalam arti dengan cara yang baik dengan cara. Nah, sama-sama Quran juga Kristen agama dakwah, kami juga agama dakwah, ya kan? Masing-masing memang kita harus mendakwahkan bahwa kita inilah yang benar. Bahwa Kristen juga adalah yang benar kan gitu. Karena saya juga berkali-kali didakwahi teman-teman yang Kristen. Nah, terus begini. Kalau kita bicara tentang Al-Quran kepada orang Kristen, misalnya gini, ini loh Al-Quran, Allah itu satu-satunya Tuhan. Gini, pandangan mereka begini, Quranmu itu palsu, nabimu palsu. Mereka sudah menolak dulu gitu loh. Menolak dikatakan bahwa ini dari Allah itu mereka nolak karena nabimu itu palsu, Quranmu mereka sudah terdoktrin begitu. Oh, begitu. Nah, ya kan rata-rata kan nggak percaya Muhammad itu nabi palsu pasti begitu. Quran itu wahyu palsu kan begitu. Nah, dalam perspektif mereka kan rata-rata begitu teman-teman Kristen. Kalau teman-teman Kristen percaya bahwa Quran benar dia jadi orang Islam kan begitu. Nah, makanya dari teman-teman yang dimurtadkan ini kami kan mengurusi mu'alaf dan saya kan sering ditelepon, Bu anak saya murtad, nangis-nangis jam 11 malam ibu-ibu telepon, diajak temannya, sering diajak ke gereja kan gitu. Jadi kita harus memberi pemahaman nih kepada untuk membentengi akidah kita supaya mereka tidak mudah dimurtadkan. Mereka harus tahu Islam dulu, kemudian kita beritahu tentang Kristen itu apa di dalam perspektif tauhid supaya mereka terimunisasi gitu kan. Nah, jadi sebetulnya maksud kami ini adalah untuk mengatakan bahwa begini, bahwa dalam perspektif tauhid ini memang tidak ada trinitas, bahwa konsep penebusan dosa itu memang tidak ada dalam konsep tauhid, bahwa itu dalam konsep Bapak, itu hak Bapak ya, dan itu adalah hak Bapak dan hak kami juga untuk percaya yang kami yakini. Nah, ini saya buktikan, Bapak ada Alkitab misalnya pandangan bagi ya, nanti aja dulu. Ini dulu kita bahas dulu. Ya, ini maksudnya saya akan membuktikan ya. Dan begini, bagaimana kami memandang suatu penebusan darah. Menurut kami ini yang tepat dengan berdasarkan Alkitab kami, karena kita belajar Alkitab itu tidak untuk dogma, kita objektif.
Ya. Nah, bagaimana kita memandang dan bagaimana Bapak memandang itu nanti akan kita buktikan. Nanti dulu, Ya, nanti dulu. berarti Ya. ini kita tentunya topik penebusan ngobrolnya. Kan belum tahu kita belum. ngobrol apa. Iya, maksudnya Saya jawab dulu Ibu ya. Oke. Saya dulu, Sebentar. saya dulu gini. Jadi apa namanya komen Bapak ini karena nonton YouTube banyak nonton YouTube ya gitu, bukan di sini gitu. Kan Jadi- kan you kan udah go public, YouTube-nya banyak topik ini nonton, itu komennya tadi tuh gitu loh. Kalau soal Ibu betul aja Bu belajar Oke. gitu. Terima kasih. Inilah untungnya kita bertemu di sini. Ya. Penyakitnya sudah mulai kelihatan. Ya. Ini penyakit dari mana? Ternyata orang Kristen dulu yang merusak kan ajaran Islam, menurut Ibu kan? Itu intinya. bukan Pokoknya bukan merusak. Ya. Orang Kristen lah. Saya termasuk tergerak itu karena saya diserang dulu. Iya, diserang. Jadi Orang saya Kristen lain wajib menyerang. untuk melindungi. Nah, orang Kristen lain menyerang. Lalu dibalas orang Islam, ya kan? Terus ini timbul karena apa? Nah, ini yang jadi masalah. Kita cari dulu akar penyebabnya apa. Sepertinya saya lihat ya, banyak orang Kristen dan Islam yang salah paham tentang siapa tokoh-tokoh Al-Quran, siapa tokoh-tokoh Alkitab. Namanya sama, karena namanya sama, termasuk inilah, saya dengan ini berbeda. Saya bilang, karena namanya sama, padahal ajarannya berbeda, kisahnya berbeda, artinya bagi saya itu, tokoh-tokoh Al-Quran itu bukan tokoh-tokoh Alkitab. Ini penyebabnya, karena namanya sama, lalu kita gontok-gontokan, Yesus begini, ini menurut Al-Quran, jadi gontok-gontokan. Sekarang, kita cari dulu penyebabnya ini, yaitu nama sama. Ya, kalau memang itu tokoh-tokoh Alkitab itu adalah tokoh-tokoh Al-Quran, kita pelajari bersama. Kalau memang bukan, ya sudahlah, biarlah Al-Quran seperti itu, biarlah Alkitab seperti ini. Janganlah Islam mengajarkan Alkitab kami, jangan kami juga mengajarkan ajaran Al-Quran. Karena memang tokohnya beda, Tuhannya pun beda, menurut saya, karena sudah saya pelajari. Jadi yang bikin masalah adalah, karena nama sama, tokoh-tokoh itu sama semua, padahal ajarannya beda, bertolak belakang, dan kisahnya pun beda. Bagi saya ini, itu bukan tokoh yang sama, bukan pribadi yang sama. Jadi kalau kita sadar misalnya, kita sadar semua ini, bahwa tokoh Al-Quran bukan tokoh Alkitab, kita damai semua jadinya. Biarlah namanya sama, tapi orangnya beda. Kenapa kita ngotot, saya yang benar, ini yang benar? Karena kita anggap itu tokohnya sama. Terima kasih. Ya, baik. Jadi begini Pak, kalau saya sebagai manusia di luar, bukan, tapi ini kan para apologet Kristen, apologet, teman-teman kita kan apologet Kristen, kita apologet Muslim. Ini kan kita kalau dialog debat itu kayak masuk ring tinju. Artinya kalau kita bertinju, ya kalau di luar itu ya sudah, Iya. kita damai. Saya pun antar teman saya ke gereja waktu di Balikpapan karena nggak ada gokar, nggak ada apa waktu itu 2014. Artinya gini, sebagai manusia tetap kita sebagai umat Islam kita rahmatul lil alamin. Bagus. Ya. Tetapi kalau gini, dalam langkah gini, karena kan kita ini bergerak di bidang mu'alaf center di mana banyak laporan pemurtatan. Sehingga kita wajib kan untuk melindungi saudara-saudara kita supaya tidak Wajib, murtad. bagus. Wajib. Nah, pemurtatan itu selalu ke Kristen, jarang ke agama lain. Dan juga dalam kitab kami, kita diperbolehkan untuk berdebat dengan ahli kitab. Jadi gini, Quran surat 2946. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang terbaik. Jadi kita boleh berdiskusi dengan cara yang terbaik, bil hikmah, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang santun. Caranya bagaimana? Ada dua cara Pak, adab dan ilmu. Adab dan ilmu. Adab ini kita harus dengan cara yang santun, ilmu kita harus membalas dari kitabnya Kristen. Nah, dengan adab dan ilmu ini yang diutamakan adab. Orang berilmu pun kalau nggak santun pun kita tinggal gitu. Adabnya dulu baru ilmunya. Kenapa? Karena kan memang agama Islam seperti agama Kristen kan memang kita harus menunjukkan bahwa sampaikan ayat Al-Qur'an karena untuk itulah untuk kebenaran, seperti juga Kristen selamatkanlah satu jiwa ya, karena mereka domba-domba yang tersesat kan gitu. Nah, saya sudah berkali-kali diajak teman-teman untuk masuk Kristen. Sampai sekarang pun saya masih diajak-ajak, tapi kan saya kalau bisa ya diskusi. Nah, diskusi ini untuk membuktikan bagaimana nih sebetulnya pandangan Islam. Paling nggak gini, mempertajam perspektif masing-masing. Orang yang Kristen tahu, oh Islam itu sebetulnya begini loh. Islam itu nggak menyembah batu hitam, nggak menyembah
Ka'bah bukan seperti itu. Islam itu tauhid sama dengan Yudaisme. Orang Yahudi persis. Jadi orang Yahudi kan selalu mengatakan Tuhannya Islam dengan Tuhan kami sama. Ya, saya kan belajar 3 tahun, Pak, Yudaisme. Saya juga kalau sembahyang di tempatnya Rabi yang menjadi sinagog dipersilahkan karena Tuhan mereka sama. Tapi bukan Trinity, karena tauhid dengan Trinity itu beda. Maha Tunggal dengan 3 yang tunggal beda. Nah, ini yang perlu dipahamkan supaya gini, ini loh tauhid kami itu maksudnya seperti ini supaya nanti orang Kristen paham, oh tentang Islam ternyata maksudnya begini. Jadi mereka tahu orang Islam itu punya reasons ya, punya alasan untuk percaya bahwa itulah tauhid yang benar. Seperti juga kita memahami orang Kristen untuk percaya bahwa Trinity lah bagi mereka yang benar, ya. Makanya ini dalam perspektif Islam, Quran ini, ya karena kita kan Islam. Iya. Quran ini adalah mengoreksi kitab-kitab sebelumnya, kitab yang terakhir, ya bukan perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, ini perjanjian yang terakhir. Dikoreksi. Mengoreksi, ya bahwa dalam Islam itu tidak ada konsep penebusan dosa, penebusan darah. Karena itu Islam mengatakan tidak ada, dalam Taurat pun tidak mengajarkan begitu. Tetapi di Ibrani 9:22 kan diajarkan bahwa hampir semua dalam hukum Taurat itu disucikan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. That's why Yesus datang ke bumi dengan darahnya untuk menumpahkan, ya betul kan itu kan, bahwa dalam hukum Taurat, ini masih ingat Pak, Ibrani 9:22 bahwa dalam hukum Taurat hampir semua disucikan dengan darah. Maaf dulu Bu, ya. Jangan dulu terlalu panjang ke sana. Enggak, supaya fokus di masalah ini. Iya maksudnya jadi, ini. sebentar Bu ya, terlalu panjang ke sana. Jadi maksud saya gini, penyakit tadi harus kita ulang kepada penyakit tadi. Kita menuduh Islam itu salah karena saya anggap Nabi saya dengan Nabi dia sama. Tokoh-tokoh Alkitab saya dengan tokoh-tokoh dia sama. Saya bilang, saya tuduh salah karena kisah dia, ajaran dia beda dengan yang di Alkitab saya. Islam juga menuduh orang Kristen salah karena ajaran tokoh-tokoh Islam dengan tokoh-tokoh Alkitab beda. Nah, supaya jangan terjadi ini, marilah kita pahami bahwa tokoh-tokoh Al-Quran bukanlah tokoh-tokoh Alkitab. Akhirnya kita tidak ada jalan lagi, tidak ada hubungan lagi antara Alkitab dan Al-Quran, tidak ada hubungan lagi. Ini yang menyebabkan karena nama itu sama. Saya dengan ini juga bertentangan. Saya bilang itu bukan tokoh Alkitab, yang di Al-Quran bukan. Buktinya apa? Kisahnya beda, ajarannya beda. Jadi kalau sudah kita paham itu, tidak akan terjadi lagi dialog dan salah menyalahkan. Tidak. Ajarkan Al-Quranmu, saya ajarkan Alkitab saya. Itu aman, baik. Itu Bu. Jadi boleh ya, silakan. Jadi, monggo. Nggak ada pemurtadan Bu. Ya kami hanya melaksanakan untuk menginjil, membawa kabar baik. Soal orang jadi Kristen itu bukan urusan. Kan sama tuh dikatakan toh, kita agama dakwah toh. Islam dakwah, Kristen dakwah. Iya. Ya kan? Silahkan mau pilih yang mana. Jadi nggak ada pemurtadan. Jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Nggak pemurtadan, itu pilihan masing-masing ya. Jadi kan ini kewajiban agama dia. Islam yang baik itu Islam yang dakwah. Kalau Islam nggak dakwah nggak baik. Enggak Islam itu. Kristen begitu. Jadi kalau nggak dakwah itu berarti saya baik. Baik. Tapi dakwahnya salah. Satu belum kelar Bu, belum kelar. Terima kasih Pak Lamsan. Dakwahnya salah. Itu soal itu ya. Terus soal banyak orang salah mengerti tauhid dengan Trinitas. Trinitas itu tauhid. Ya. Dari mulai kita Kejadian sampai kita Wahyu itu Allah Esa itu nggak terbantahkan, itu final. Ya. Boleh. Ya, oke. Itu. Jadi makanya saya bilang sekarang mau topik apa? Satu tentuin. Topiknya adalah topiknya Pak Lamsan. Begini. Saya jawab dia dulu. Itu bukan pemurtadan, saya jawab dulu. Bahwa itu penginjilan mereka, tugas Bapak yang keluar itu bukan pemurtadan, tapi mereka dengan sukarela masuk Kristen. Itu kan dalam perspektif Bapak. Ya iyalah. Ya kan dalam perspektif umat Islam ya, yang anaknya masuk Kristen ya dia sedih dong, sama Bapak kalau anaknya masuk Islam sedih juga. Betul Bu. Sama-sama kita mencegah Pak. Dalam perspektif Bapak, loh kita kan cuma menginjili. Sama teman-teman saya kan berkantor di gedung di Jakarta. Sudah tahu Islam dalam undang-undang kan bahwa orang tidak boleh memberikan agama, mengajarkan agama pada orang sudah beragama, sudah tahu saya Islam, sudah tahu, diajak-ajaklah ke gereja. Gerejanya kan di lantai berapa, kantor kami di lantai berapa kan itu. Lagi dakwah dia Bu. Karena ini kan menginjili, kan kita harus cegah itu semua loh.
kita tidak mau umat Islam itu ke agama lain, seperti Bapak juga tidak mau Kristen itu masuk Islam, kan sama dalam pastri Bapak loh, mereka masuk Islam. Sorry Bu, kok. kalau kami tidak melarang orang Kristen masuk Islam, tidak ada larangan, karena itu hak dia memilih. Tuhan sendiri tidak pernah melarang manusia untuk menentukan pilihannya. Contoh, waktu Adam dan Hawa, Tuhan biarkan pilihannya. Kami juga orang Kristen tidak marah orang Kristen pindah ke Islam, tidak ada kemarahan. Boleh tuh berarti. Tidak marah. Ya. Kemarin naikin Itu pilihannya. Tapi kan kami banyak kasus juga. Nah. Ya, jadi begini Pak, itu Bapak Tapi pribadi Islam masih silahkan. marah ya. Islam marah kalau Islam pindah ke Tergantung Kristen. Islamnya. Kalau Islamnya dia memang agama tidak penting, Afwan, ya nggak Afwan masalah. Wasif Bunda, kita muter di tempat yang lain. Ya. Kita ke intinya Pak Lamsen aja. Nah ya itu kan maksudnya Iya. begitu Pak. Jadi Ya, dari kejauhan. Bapak perspektif Ya, kita oke, memandang itu gitu aja kejauhan. ya. Jadi Oke, silakan. tidak bisa. Pak Lamsen ini punya satu pemahaman yang sungguh bagus sekali dan insya Allah bisa jadi bahan kita dialog. Difasilitasi. Yaitu apa? Dipercakapkanlah bahwa kau tahan di sana agamamu, aku tahan di sini agamaku, supaya dapat pengertian dari inti masalah. Betul. Apa? Namanya sama, tapi ini adalah dua yang berbeda. Ajaran Kisahnya beda. berbeda. Ajarannya beda. Ajarannya beda. Berarti orangnya beda gitu ya. Sebentar. Maksudnya. Sebentar. Masih semangat, masih Sebelum kita mulai, gini. Ajaran yang berbeda itu kita tempatkan dulu. Jadi ada 2 poin bagus dari Pak Lamsen. Yang pertama, nama-nama nabi, nama Sama. dan segala macam lah ada di dalam Bible itu sebetulnya tidak sama. Sama tapi tidak sama karena ajarannya berbeda. Itu yang pertama. Mari kita tempatkan itu dulu. Yang kedua ini yang saya mau cakep benar dengarnya dari Pak Lamsen itu cakep benar. Apa itu? Yang ada di dalam Al-Quran, nama-nama yang ada di dalam Al-Quran itu beda dengan yang ada di dalam Bible. Bagus. Kalau memang beda. Iya. Ayo buktikan yang mana, kita Nah, mau buktikan. Saya tidak perlu buktikan itu. Kalau memang sudah beda. Iya, bedanya gini, bedanya Al-Quran dengan Bible orang Kristen atau dengan original Bible. Maka itu saya bilang cakep itu bahasanya Pak Lamsen. Iya. Mari kita bahas yuk. Apakah benar berbedanya itu Al-Quran dengan Bible-nya orang Kristen atau dogma pengajarannya orang Kristen atau Al-Quran dengan original teks Bible? Beda nggak? Pengajarannya Al-Quran dengan pengajaran original Bible. Di sini ada 2 macam. Artinya- ada Hebrew dan ada Greek-nya. Sebentar. Yang mana yang Pak Lamsen pilih? Artinya, Ya. pakai nama yakin bahwa ajaran Al-Quran sama dengan ajaran Alkitab bahasa aslinya. Itu bukan Alkitab, Apa? original. Original Bible. Iya. Sama ajarannya. Iya, monotheism. Loh. Ya, itu kami orang monotheism. Ajarannya No, 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 adalah no. You are not monotheism, you are Trinity. bah, Ya, bukan begitu. Ini Iya dong. Trinitas Bagaimana monotheism? Trinitas itu monoteis. No. Triunity. Kita Apa hanya itu ajaran Saya Al-Quran? terangkan dulu, Apa hanya itu ajaran Alkitab? Tidak. Dengar, saya Ajaran terangkan. Alkitab adalah Kita keselamatan. tempatkan dulu. Tri itu tidak pernah satu, Bapak. Tri. Iya. Maha tunggal dengan tiga yang tunggal tidak. Ya kan belum dengar keterangan Bukan, saya. bukan. Ayo kan tangan Bapak, kan tadi kata Pak Lamsen, Kita Saya terangkan dengar dulu. Holy Bible. Nah, iya, Holy Bible. saya berdasar ini. Iya, Holy Bible. Yuk mari kita buktikan. Jadi yuk. gini, Trinitas Yuk, itu oke. gini ya. Ajarannya yuk. Dengarkan Trinitas dulu. adalah, Nggak apa-apa. ya ini Trinitas adalah Allah yang Esa bersama Firman dan Rohnya. Iya, muter nanti Pak. Ya kita Loh, buktikan aja. dengar itu pemahaman Trinity. Kristen. Iya, apakah Jadi, di sini Trinity atau monotheism? Allah itu Esa, oke? Ya. Dia punya Firman nggak? Punya Roh nggak? Ya Ya. itulah Trinitas. Yang itu. mana yang Tuhan? Begini Pak, yang Semuanya enak. Tuhan itu. 3 berarti. Pak Ustaz, Tiga. Pak Uco, maaf bro. Dengan brother, Tuhan tidak membaca dirinya dalam kata-kata. Tak ada bahasa manusia Nggak ada apapun yang hubungannya. Saya cuma Ya, tanyakan dengar Bapak dulu bilang yang 3. ngomong. Saya bilang 3. Bapak bilang 3, ya kan? Dengar dulu. 3. Tuhan itu tidak berbilang, walaupun itu kan bahasa manusia. Ya baik, kalau gitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? Saya nggak ngomong itu. Trinitas adalah Allah yang Esa
yang hanya firman. Harus dibuktikan. Oh iya, dengar dulu lah. Gini, kalau secara etimologikal, dengar dulu. dan secara historical, secara biblical, secara dengar Kristen. dulu. Ayo buktikan. Kalau mau ngobrol enak itu dengar dulu pendapat orang, jangan pendapat kita disorong-sorong gitu. Makanya nanti kita masuk Kalau ke pendapat kita ajarannya. disorong-sorong ya nggak ada diskusi. Ya, Dengar ya, dulu, silakan. Pelan-pelan, gitu pelan-pelan. loh. Baru enak tuh. Jadi Kita sampai masuk denger oh gitu toh. Gitu. Iya. Silakan. Ya, jadi Trinitas adalah Allah yang esa bersama firman-Nya dan rohnya itu. Nanti problem timbul karena firman Allah jadi manusia. Baru orang bertanya ada berapa Allah, siapa Yesus, itu pelajaran lain lagi. Itu dasarnya begitu loh. Oke, satu ya. Yang kedua, Bu, tadi belum saya kasih ngomong. Quran mengoreksi Alkitab tidak ada, Bu. Yang ada Quran membenarkan kitab sebelumnya. Ayatnya bertebaran, Bu. Tidak ada Quran mengoreksi. Kalau Quran mengoreksi kitab sebelumnya, Quran salah. Tidak ada itu. Quran benar, koma, dengan membenarkan kitab sebelumnya. Artinya apa? Quran salah kalau menyalahkan kitab sebelumnya. Ayatnya banyak, bisa saya kasih. Nanti. Nah itu, ini komentari aja, Bu. Belum Ya. itu diskusi kita bukan. Tapi cara berpikirnya gitu. Kadang orang selalu bilang, oh Quran menyempurnakan. Nggak ada ayatnya. Kita kembali Quran ke mau topik. koreksi, nggak ada ayatnya. Ini Kembali itu komentari terlalu aja. jauh. Belum, Mau jangan komentari menyimpan aja. dulu. Jangan menyimpan dulu. Jadi masalah ajaran ya, masalah ajaran. Ustadz Kenama. Ya. Tuhan saya itu Tuhan Maha Ajaib. Tidak ada yang pernah bisa lihat. Ya. Tidak ada orang bisa menghitung. Ya. Orang yang mengatakan Tuhan 1, 3, 4, 5, 6 itu adalah orang yang sok tahu. Oh, berarti ajarannya salah. Ya, bukan salah ajarannya. Alkitab saya tidak menyuruh orang harus yakin Tuhan itu 1, 3, 2, 4 bisa dihitung. Oh, iya? Tuhan saya itu tidak bisa dihitung. Di luar bilangan maksudnya gitu. Tidak bisa dihitung Tuhan saya. Oh ya. Siapa yang pernah bisa hitung? Nah itu. Jadi jangan kita persoalkan, kita permasalahkan tentang Harus Tuhan. dipersoalkan, kan itu Nah, dasar itu dogma. harus. Bagi saya tidak. Otak Oh. saya tidak mampu. Berarti Bapak Kristen bukan? Iya, Kristen. Jadi artinya hal-hal yang tidak saya pahami tentang ketuhanan, untuk apa dipaksakan harus mengenal Tuhan 3, 2, 4 dihitung-hitung yang tidak pernah dilihat. Jadi tidak Om ada. Hansen percaya apa? Kalau melanggar 10 hukum Taurat salah satunya itu yang salah ya Om. Itu dosa. Iya. Dosa akibatnya kematian. Lo Adonai Leha Eloheinu Hefarim Alpanai. Saya bahasa Batak lebih kejam bahasa nggak mau saya bahasa nggak mau saya bahasa Bahasa Batak. Iya, bahasa Batak. Itu bahasa kitabmu Pak Hansen. Iya. Jawa pakai bahasa Batak biar mabok dia. Iya. Jawa pakai bahasa Batak biar Untuk mabok. apa dipaksakan bahasa yang tidak Itu saya bahasa mengerti? asli kitab Bapak. Jadi Bapak harus tahu bahwa Artinya saya saya orang bodoh. menghormati. Artinya saya menghormati agama Bapak. Bapak harus tahu saya orang bodoh tidak tahu bahasa asing. Jangan kamu sosok bahasa asing padahal Bukan kamu. bukan so, itu Iya, penghormatan. iya, Lo tidak. Adonai Leha Eloheinu Pakai bahasa Hefarim Indonesia yang Alpanai. saya pahami. Loh. Bahasa yang tidak saya mengerti tidak ada gunanya bagi saya. Lo itu Bapak Alkitab bahasa Loh. Bapak. Alkitab saya bahasa Indonesia. Loh, Iya. dari mana itu bahasa Indonesia diterjemahkan? Diterjemahkan orang pinter. Loh, gimana sih? Parah ini. Kalau saya tidak percaya kepada orang pinter, saya tidak akan beragama. Buktinya, Pak, Kenama. ini LAI, Pak. Saya- Nah, harus ditegaskan. Tunggu. Pak, Taruh. ini LAI. Kenapa? Ini LAI. Taruh dulu. Nah, baca. Saya tidak perlu Nah, ini. Pengalaman saya Baca, Pak. Saya tidak Ini mau LAI. itu. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu, Ustaz. Saya barusan dari Amerika. Pernah. Ingat nggak? Itu dari Amerika. Dengar dulu. Di gereja saya sana, ya. Di gereja saya sana, banyak orang menggunakan Alkitab bahasa Ibrani, bahasa aslinya Bapak bilang itu ya. Iya. Saya pakai bahasa lain. Tapi kenapa paham dia dengan paham saya sama? Yang beda paham Ustadz kenapa? Kok bisa? Kami bisa sama-sama berdoa sama, memahami tentang ajaran Alkitab saya sama dengan bahasa Indonesia, walaupun ini katanya yang asli. Artinya pakai nama membodoh-bodohkan orang menerjemahkan. Iya kan? Salah ya menerjemahkan. Enggak. Kapan saya bilang bikin dosa Bapak? Artinya, Bapak melarang saya menggunakan minta maaf terjemahan. dulu, minta maaf dulu. Iya. Tarik dulu itu. Saya nggak pernah bilang bodoh. Kalau saya tidak percaya Saya pada justru menghormati dan ini orang pintar semua. Iya. Bapak, Maksudnya- tarik dulu. Kalau Ini saya nggak percaya, diedit. Ini iya. nggak diedit soalnya. Iya. Bilang dulu, tarik dulu. Nggak diedit. Ya sudah, saya salah. Ya, salah. Nggak apa-apa. Begini Pak Kainama. Ya, Kalau terima saya kasih. tidak percaya kepada Oke deh. Ya. Kalau saya tidak percaya kepada terjemahan ini, artinya saya lebih pintar daripada yang menerjemahkan. Sombong saya kan? Tidak. Tuhan saya itu membimbing orang-orang penerjemah itu supaya sesuai dengan apa maksud dan tujuan ajaran Alkitab. Sip. Pasti. Ya. Kalau tidak Tuhan bodoh itu. Ya. Buktinya, saya bergereja di Amerika. Hush, hebat. Iya, bergereja Iya, sama. iya. Orang yang gunakan bahasa Ibrani, bahasa itu paham kami sama. Buktinya orang dari Arab datang ke gereja saya sama. Iya. Pahamnya sama. Iya. Tidak seperti kayak Yesus menikah. Iya. Yesus tidak mati. Iya.
Karena Alkitabnya sama. Ya. Walaupun dipakai bahasa asli. Ya. Bahasa saya bahasa lain yang kamu bilang itu salah. Ya. Jadi tuh kan, saya nggak pernah bilang salah ini. buktinya kenapa kalau saya menggunakan bahasa lain diketawain saya. Artinya sekarang kan tidak benar. Ya mari kita lihat original teksnya. Saya tidak mau original teks. Saya percaya kepada bahasa Indonesia. Oke, sekarang tadi saya mau sebut bahwa Bapak kan keselamatan kan? Iya, Intinya, keselamatan itu. Saya justru ini akan saya bahas keselamatan. Iya, tentang kan? keselamatan. dalam Bukan masalah Bapak. Tuhan, bukan. Bukan masalah Tuhan. Nah, oke, saya akan mengatakan begini, bahwa keselamatan itu kan lewat Yesus dengan penebusan darah untuk menyelamatkan dosa manusia, betul kan? Yesus itu yang jalan menuju keselamatan. Tidak betul. Dalam pandangan Sebenarnya Bapak begini. apa? Begini ceritanya Alkitab itu. Iya. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan isinya dalam keadaan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Artinya manusia diciptakan, binatang diciptakan, dunia diciptakan sungguh amat baik. Artinya tidak akan rusak-rusak. Tidak ada penderitaan, manusia tidak akan mati. Hidup selama-lamanya. Aman semua, enak semua. Tapi Tuhan memberikan yang paling baik kepada manusia adalah pilihan, menentukan haknya, menggunakan haknya. Itu apa? Menentukan pilihannya. Waktu iblis datang, dia rubahlah firman Tuhan atau ucapan Tuhan. Kata Tuhan, kamu kalau makan ini mati ya. Pokoknya ceritanya itu dirubah-rubah dah kalimat Tuhan itu. Akhirnya Hawa itu tergoda dan melanggar perintah Tuhan itu. Akibatnya dosa. Akibat dosa apa? Akibat dosa adalah kematian. Kematian kekal. Tapi Tuhan itu mempunyai sifat mengasihi, menyayangi. Dia tidak suka manusia itu mati. Tidak ingin manusia mati. Dia ingin manusia itu hidup kekal seperti apa yang direncanakan dia. Nah, tapi dia punya ketetapan. Melanggar hukum Tuhan harus mati. Nah, inilah yang menjadi problem. Kalau dibiarkan dia begitu tidak diselamatkan, ya mati. Kasihan Tuhan, dia pengen manusia hidup. Tapi kalau bagaimana caranya supaya manusia itu bisa selamat? Harus ada pengganti. Pengganti seperti anaknya Ibrahim yang harus mati diganti dengan binatang. Nah, digantikanlah darah manusia itu dengan darah binatang. Ditumpahkanlah darah binatang, makanya hidup manusia untuk sementara. Untuk melambangkan bahwa akan ada nanti menggantikan kematian manusia, yaitu manusia yang tidak berdosa. Kasihan dia itu ya. Ya kasihan memang karena kasihnya kepada manusia. Salah, mati. Itulah luar biasanya kasih Tuhan itu. Luar biasanya Itu Tuhan. kasih tuh. Dia mengasihi manusia. Bersalah itu kasih. Loh, bukan dia membunuh. Akibat dosa itu dia terbunuh. Itu dibunuh. Akibat dosa. Itulah. Dosa siapa? Loh, dosa manusia. Dia memikul. Iya, dia memikul. Dia bukan nyuruh orang lain mati. Itu Bukan. jahat. Dia Oke, sendiri yang Akibat mati. dosa itu sama dia. Oke, Terangkan. begini. Jadi maksud saya kan gini, Pak Lancem itu sebagai kasih Tuhan itu memikul dosa. Untuk menebus dosa manusia itu Bukan itu bos, Bu. Digantikan. untuk menggantikan ya sama dengan itu kan digantikan. Kayak saya misalnya saya punya salah sama Pak Lancem nih. Pak Lancem saya punya dosa nih sama Pak Lancem. Saya minta maaf ya, ampuni dosa saya ya. Pak Lancem begini, oke Bu, saya ampuni. Sebagai dosa ibu tetap tidak saya maaf, saya gantikan, saya akan korbankan anak saya saya bunuh. Dibunuh itu masuk akal nggak Pak menurut Bapak? Tidak masuk akal kasih Tuhan itu. Benar, tidak masuk akal. Benar ya, oke. Itulah ajaran kita memang tidak masuk akal. Ya, oke, that's fine. Ya kan? That's fine. Kalau Iya. itu udah nggak selesai kan? Iya, masalahnya. sudah. Belum selesai, belum. Saya mau Terus terangkan nanti, belum Yeremia, selesai, belum. Yeremia 32, 35 satu lagi nih. Saya bacakan ya Pak. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch sebagai korban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal ini melakukan kejijikan ini sehingga mengorbankan manusia itu dalam bilangan dalam 13 Imamat 18:21, bilangan 32 Yeremia 32:35 itu adalah larangan completely strictly, larangan keras dalam hukum Taurat untuk mengorbankan manusia. Tidak boleh, karena itu paganisme. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan gini, manusia yang digadang-gadang dikorbankan untuk menggantikan dosa itu bukan ajaran Taurat tapi ajaran pagan, menurut orang Yahudi begitu, ya kan? Nah ini
Tadi pertama memang tidak masuk akal itu harus diakui. Yang kedua, Taurat sendiri melarang sebetulnya gitu. Oke. Jam dulu ya. Siap. Ya. Siap. Ya, jadi santai aja lah ya. Ya, santai aja. Saya senang Kita udah tahu kok. gini ya. Saya yakin belum tahu Belum tahu apa? apa yang mau saya omong. Iya. Enggak, saya udah tahu apa dogma itu, apa udah tahu. Tidak masuk akal. Kan tadi bilang. Iya. Itu Ajaran namanya Alkitab tidak masuk akal. tidak masuk akal, artinya melampaui segala akal gini ya. Allah menciptakan manusia itu suci, oke? Terus Tuhan mau manusia hidup tetap Selama-lamanya. suci dan selama-lamanya. Iya. Umur Adam sama umur Tuhan nggak ada. Bedanya hanya ada awal, rencana tidak ada akhir. Jadi Adam tuh rencananya hidup selama-lamanya. Rencana. Dalam perspektif Alkitab ya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi selama Adam ikut firman Tuhan, perintah Tuhan, Adam nggak akan mati. Jadi Adam diciptakan bukan untuk mati, tapi untuk hidup kekal. Ini Alkitab. Oke? Iya, Alkitab, Nah, ya. dalam perjalanannya Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Paham Mati. itu, Pak. Iya, Kami iya. paham. Nanti saya ke penebusan. Maka dia melanggar perkataan iblis. Dia makan buah toh. Iya. Gara-gara itu hubungan Adam dengan Tuhan terputus. Iya. Tuhan sumber hidup. Adam punya hidup dari Tuhan. Hidup terputus. Nah, Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih banyak. Kalau Adam dibiarkan begitu, Adam akan binasa kekal. Selama-lamanya. Karena apa? Tuhan Maha Kudus, Adam sudah berdosa. Tidak bisa lagi nyambung. Oke? Jadi Tuhan tuh berikhtiar. Harus menyelamatkan manusia berdosa ini. Iya. Caranya Bukan bagaimana? Adamnya dong. Kalau Yesus kan datang setelah Adam. Enggak, Sebentar belum. ini awalnya Bu. Ya. Nah makanya setelah manusia berdosa, itulah pertama ibadah kurban. Iya. Kalau tidak ada dosa, tidak perlu ibadah kurban. Itu darah tertumpah. Iya. Jadi Allah mengajarkan manusia Adam bahwa ada konsekuensi dari dosa yang dia langgar. Konsekuensinya, akibatnya. Daun berguguran. Umur Adam terbatas. Itu loh. Sementara Tuhan mau, karena dia Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan mau Adam tuh hidup lama-lamanya. Kembali Tapi seperti Tuhan biasa. tuh punya peraturan nggak serta-merta. Jadi Adam nggak bisa minta ampun, Tuhan ampuni beres, nggak ada. Akibat dosa tuh ada. Tuhan ambil action. Kenapa? Tuhan tuh maha adil, bukan cuma pengasih penyayang. Kalau Tuhan langsung ampuni Adam dan Hawa, di mana keadilan Tuhan? Sudah. Nggak ada Belajar, kan? Makanya itulah ibadah kurban diperkenalkan pada manusia. Zaman Taurat kan. Iya, belum Bukan di zaman Taurat, Adam. belum. Bukan. Ada, belum Jadi Taurat. semua setelah Adam berdosa, semua nabi Alkitabiah itu berkurban, kurbannya hewan. Binatang. Nanti setengah puncaknya paham. Ibrahim. Ketika mau korbankan anaknya. Kata Islam Ismail. Kata siapa pun itu. Kata Kristen Ishak. Saya nggak ada urusan karena dua-duanya nggak jadi. Karena pelajaran utamanya bukan Ishak maupun Ismail, tapi ini domba pengganti. Pelajaran utama bukan Ishak atau Ismail, bukan. Dan ini bukan ujian kesetiaan, bukan. Disembelih berarti itu domba ya Om? Oh ya, Ya. Ya. Yesus digorok apa matinya dipaku? Matinya bagaimana itu caranya? mah teknis ya, teknis mati. ya. Betul, Bukan pertanyaan Ini apa Bapak itu. selesaikan Belum dulu. kelar, Bapak selesaikan iya. dulu. Iya. Loh, kan menarik. Om digorok. Kalau korban itu menarik. Lambang, namanya lambang. Kasih saya ayatnya bahwa Makanya, Om bilang nah, saya Bapak salah. itu mau Nggak, nggak mau. buktikan di sini. Minta ayatnya di mana bahwa domba itu adalah lambang untuk Jesus. Terima Oke. kasih. Ibrani. Nanti. Enggak. Iya dong, kan harus berdasarkan Quran Bible, 37 Om. ayat 107. Enggak. Gitu. Quran 37 107. Asofat. Jadi Iya. saya dibilang, oh soalnya ini gimana mikirnya? Kasih saya data Bible. Tapi akan itu Tapi, saya nanti akan enggak, bicara dibaca Jangan Jawab ngoceh, masalah jangan pengorbanan. gitu. Oke. Iya, enggak, itu maksudnya ya. Semua orang bisa. Enggak dibaca dulu Quran 37 Ya. 107. Asafat 107 baca dulu. Asofat. Ya, Asofat maksudnya? dibaca. Enggak, saya minta data Bible. Alkitab, Kan ini- ya. Ini kan agama Om. Enggak. Om sedang Ini menerangkan bukan- agama Om. ini bukan soal Bahwa agama, domba Dan. itu, bahwa domba itu adalah lambang untuk Jesus. Di mana di perjanjian Ada. lama, in Hebrew Bible yang mengatakan bahwa Abraham's lambs itu adalah penggambaran untuk Jesus. Hebrew. Silakan. Dengar dulu. Ini Tapi kan bisa, harus Baca, dipertanggungjawabkan. baca. Enggak, jangan mau baca, itu Al-Quran Ya. punya. Gak apa-apa ini. kita Nggak kan belajar mau. pemahaman, dengar dulu dong. Al-Quran, Dengar nggak pemahaman. bisa. Tadi Bapak bilang bisa. Al-Quran, Bible. Alkitab saya itu adalah satu perjanjian lama dan perjanjian baru. Hah. Perjanjian baru tidak akan ada kalau tidak ada perjanjian lama. Nah, itu punya siapa? Perjanjian lama itu punya siapa? Menurut siapa maksudmu? Menurut siapa? Punya Yahudilah. Kata siapa? Ada kata Al-Quran itu? Ya ada. Ya ada. Orang turun kepada Nabi Bani Musa Israel. AS untuk Bani Israel. Ada di Quran. Alkitab saya bukan.
Beda. Ya berarti bukan Iya. punya orang Nah, Yahudi itu itu. jadi ngelantur, saya menerangkan Bukan ke penebusan situ pribadi. artinya. Ini tadi ditanya, apa buktinya bahwa Yesus itu adalah lambang domba? Ini tadi, mana tadi? Ini lambang domba ya. Alkitab saya itu, ya ini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, Itu Yohanes ngomong. iya, karena Alkitab saya itu satu itu, yang dua itu jadi satu. Kalau kamu nggak terima, iya inilah jawabannya. Bukan saya yang nggak terima, Oke. orang Yahudi yang nggak terima. Lah, untuk apa orang Yahudi? Murid Yesus orang Yahudi ini terima. Orang Yahudi mana yang tidak terima? Jelas. Orang Yahudi yang pencuri rampok itu tidak terima. Ya benar. Orang Yahudi tidak terima. Udah. Terima kasih, saya tungguin dia jam 10. Iya. Saya tunggu aja sih. Enggak, itu Orang Yahudi saya kan menjawab tidak terima. menjawab Tapi ini. kalau murid Yesus yang percaya kepada Saya- Yesus terima ini. Iya. Yang percaya kepada ini terima. Nanti kalau saya menunjuk katakan Bapak, saya rujuk ke Alkitab, Bapak Boleh, bersedia. kenapa Oke, enggak? Kan kita teruskan. katanya logi. Pak, ya. Loh, iya, Oke, boleh. oke. Enggak, Jadi saya sebetulnya nunggu ini aja. Iya, itu salahnya ke sini bukan ke saya. Ini kan? Sebetulnya Yesus adalah domba. Ya, sudah. Saya kan nerangkan penebusan, Iya. soal darah gitu kan. Jadi kan semua nabi setelah ada berdosa itu ibadah kurban. Iya. Oke? Iya. Oke. Nah, Nanti ibadah kurban saya- semua nabi ya. Nah, setengah puncaknya kan ini melambangkan Yesus. Ya, Ya, itu silakan. pertamanya di kejadian 3 ayat 15 ya. Nah, setengah puncak, saya bilang setengah puncaknya Yesus kan. Itu waktu korban anak Ibrahim. Ya. Ya, Ibrahim disuruh korbankan anak toh, entah Ismail entah Ishak, saya nggak ada urusan, Ya, betul, karena nggak betul. jadi, oke? Tapi kan diganti sama domba. Dombanya dari mana? Dombanya dari mana? Waktu Ibrahim ke Bukit Moria, dia nggak bawa domba, tapi sampai di puncak ada domba. Padahal anak Ibrahim udah siap disembelih. Ya, tahu Oke? Pak itu. Iya, nanti iya, itu. sejarahnya. Nah. Karena saya tuh Nah. itu ada di Kejadian 21 sampai 22. Iya, iya. Nah, jadi Bu, Kejadian 22 saudara ya saya itu menerangkan ujilah. bahwa apa Jangan uji Ibrahim. bahwa apa namanya domba ini melambangkan Yesus, itu menjawab pertanyaan itu ya. Oke, Nah oke, sekarang oke, oke. domba ini di As-Saffat 107 disapa dengan apa? Sembelihan yang agung. Dengan nama Allah. Salah satu adalah Asmaul Husna. Ya. Ajim. Disapa Ajim. Disapa Ajim. Ya. Loh kok hewan pakai nama pakai Asmaul Husna? Hewan apa ini? Sama. Nah ini nanti dibantah boleh, ini nanti dibantah boleh, ini kemana ya? Iya. Nanti dibantah boleh, ini kan belajar. Ya. Kalau sudah sama-sama nggak perlu belajar di sini dong, karena beda. Paham bahasa Arab ya maklum Ya. nggak apa-apa. Ya, jadi itu. Nah ini ternyata ini domba ini melambangkan Isa Al-Masih yang akan mati sebagai kurban, itu loh. Baik, Pak. Karena domba ini disapa dengan nama Allah. Ya. Oke. Kedua Kedua, 37. Sudah. 107. Mari kita dengarkan ya, Om. ya, nah, Sudah, saya paham. Oh. Sekarang saya terangkan. baca dulu, nggak baca dulu, kamu dibaca dulu kata. Ya baca dulu deh sobatnya. Jadi nggak salah paham Bapak, bukan itu maksudnya. Makanya pentingnya tahu bahasa asli ya. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Artinya dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, tebusan kan? Besar. Bukan Ini besar, bukan. ini bahasa Indonesia untuk menerangkan tentang bahasa Arab itu terbatas. Karena Kata-katanya. ya kata-kata dalam karena bahasa Arab itu salah satu bahasa tertua di dunia. Iya. Yang kosakatanya banyak sekali, Satu kadang makna banyak artinya. bahasa Indonesia itu untuk menafsirkan ini Nggak ada- mengganti nggak dengan ada kata ini vocabnya. nggak ada padanannya. gitu. Oke, Nggak ada vocabnya. terima kasih. Pak Opung, Ya. artinya domba ini tidak jadi dipotong. Oke, yang dipersoalkan oleh Pak Opung. Tidak, maksud saya kan, ini domba ini bukan menggantikan kematian anaknya, bukan? Maksudnya untuk menukar supaya Menukarkan? manusia itu tidak boleh dibunuh. Makanya akhirnya terbunuh binatang. Iya, yang Iya, terbunuh. karena manusia nggak boleh Sama, dibunuh. begitulah Yesus ini. Oke. Aturnya saya yang harus mati, Iya. tersalib, dihina, Iya. tapi Yesus yang terhina. Itu sama contoh, walaupun istilahnya Problemnya ditebus atau tidak manusia nggak ditebus. boleh dibunuh, Pak. Iya. Manusia nggak boleh Saya dibunuh. meluruskan Gitu. dulu. Problemnya di sini. Iya. Poin nanti dibahas. That's the point gitu loh, Ustaz Pak. dan Ustazah. Saya meluruskan perkataan beliau bahwa ada padanan domba yang Asmaul Husna. disematkan dengan Asmaul Husna. Itu nggak Ini benar, salah. Salah. Karena ini adalah sebenarnya bahasa Arab seperti yang maha besar. Bahasa Arabnya apa itu?
Ini azim artinya Azim kan? iya, ini Agung iya. toh? Iya. Iya. Maksudnya sebenarnya Itu kan salah satu Asmaul Husna kan? iya, bukan Asmaul Husna. Kalau orang Gini. Enggak, salah satu. Pak, pahami dulu Gini, Pak. Yang pahami Pak dulu. tak tahu bahasa Arab Pahami dia. dulu ya Pak. Nah. Seperti Allahu Kabir, Allah itu yang besar gitu kan. Terus sementara ada sebuah masjid, al-masjidu Hada kabir. Masjidul Kabir. Hunaka kabir, masjid kabir. Apakah itu masjid terus kemudian disamakan dengan Asmaul Husna? Bukan. Karena Pak. Allah juga kabir gitu loh. Maksudnya Allah itu maha besar ya, Allah itu besar. Itu ada masjid yang besar juga gitu loh Pak. Itu bahasa Kata Arab. kabir. Paham. Jangan kemudian Tapi ini kan Ajim. ya, Spesifik Ajim. ya. Domba itu disapa Ajim. Apa dombanya besar? Ini Pak, Bukan di Itu pemahaman saya, silakan aja. Itu pemahaman saya. Ya, Jadi, Bapak salah, makanya perlunya paham bahasa Arab, Pak. bukan- Benar Bapak nggak paham. bukan, Udah terangkan. jangan salahkan Iya. dulu. Ini Iya. pemahaman saya. Iya. Karena kan saya lihat terjemahannya kok besar. Iya. Emang segede apa dombanya? Itu makna bukan makna makna Kebiasaan. besar kecil ya. Itu makna rohani. Iya, makna betul. rohani Iya. yang ini adalah menggambarkan suatu Agung lah. peristiwa. Ini peristiwa penyembelihan yang agung. Ya, kenapa itu, dibilang sambung. agung domba biasa? Itu betul. Nah, coba, kenapa dibilang agung domba biasa Iya. kok? Karena diuji kan, gini loh, kalau nyembelih domba biasa tidak masalah kan. Bapak sekarang buka di Kejadian 22 ayat 1 Pak. Jadi Bapak harus buka kitab suci Bapak juga, buka dulu deh 22 ayat 1, kitab Kejadian 22 ayat 1. Bapak harus mau dirujuk ke situ supaya jelas. Ya mau lah Bu. Ya, oke. Masa nggak Kejadian mau? 22 ayat 1. Namanya belajar Ya, mau lah. betul. Dalam perspektif Quran nanti saya jelaskan. Karena ini Quran kan, tadi dalam perspektif Islam. Coba 22 ayat 1. Aduh. Kalau orang tua baca pakai kacamata, kalau orang muda lepas kacamata. Iya. Oke. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai stop, korban. itu sudah cukup. Jadi dia dicoba, dicuci. Juga Al-Quran Mas Ibung As-Sofat ayat 100 ke bawah, 102, 103, 104. Coba kalau nggak gitu. Ini hadalah wal balaul mubin. Karena kita bicara tentang Quran kan Pak, gitu kan. Ini coba dibaca. Dia mencobai, Arbab dicoba, imannya kuat enggak? Dia itu punya banyak anak, satu-satunya itu harus dikorbankan. Dia lebih sayang anaknya, apa lebih sayang Tuhan gitu loh. Quran juga sama. As-Saffat ayat 106. 106, iya. A'udzubillahi Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Nah, ini punya ujian yang sangat mubin, ya, yang sangat Sesungguhnya, besar, Ini benar-benar suatu ujian yang nyata. yang nyata, yang mubin, yang nyata, yang nyata dan berat bagi Abraham. Ini ujian. Nah, kalau orang nyembelih domba biasa untuk dijual itu bukan ujian. Tapi ini dia kan harus anaknya dulu, dia dalam benaknya dia nggak pernah berpikir bahwa nanti akan jadi domba. Dia harus benar-benar mengorbankan anaknya sehingga dia sebenarnya sedih banget, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu lebih sayang saya atau lebih sayang anakmu gitu lah. Kan Allah itu segala-galanya. Nah, makanya dia disembelih, jadilah domba, sehingga ini sembelihan yang sangat agung, yang sangat besar, karena sebetulnya tidak sembelihan seperti orang nyembelih domba untuk dijual, untuk dinikmati dagingnya gitu loh. Tapi ini penyembelihan yang lika-liku sekali, spesial, special. Very Itu special. merupakan yang azim dan benar-benar besar gitu loh. Jadi ini pemahaman Quran, jangan Bapak memaksa pemahaman Bapak dengan pemahaman Quran yang berbeda. Nah, itu betul. Gitu. Ini Jangan Sama. begitu, Pak. biar jadi saya dulu, jangan. ini para komandan dulu, kami co-pilot dulu. Jadi gini ya, di Alkitab juga tertulis ujian Ibrahim ya. Ya, ujian bagi Abraham. Tapi Allah itu ujian bagi kulitnya Bu. Itu. Justru pelajaran utamanya di Kejadian 22 adalah tentang kurban dan penebusan. Oke, kita dengar dulu Bang. ya, terlanjut. Kalau Nanti memang saya soal lanjutkan. ujian Abraham, ketika Abraham sudah siap menyembelih anaknya, Tuhan bisa berfirman, ham atau him, udah cukup, udah terbukti engkau setia, pulanglah ke rumahmu. Nggak usah ada korban. Kenapa udah diuji kok ada hewan dipotong? Justru ini pelajaran utamanya tentang kurban Iya. ini. Ini pemahaman kami ya. Tapi apa? ini paling utamanya. Nah, ini apa? Harus ada yang mati untuk menebus manusia. Dan manusia tidak bisa. Kenapa?
Yang menebus ini harus orang suci. Dan yang menebus ini harus si pemilik semula. Pemilik semula Allah. Allah tak bisa mati. Makanya Allah berkenan datang ke dunia menjelma jadi manusia. Oke, ini Sebentar, Bu. Ya, pemahaman kami ya. Maksud Bapak. Ya, gitu Kristen. Karena itu ulatnya bersih membersihkan barang kotor, kata maksudnya gitu. jadi makanya Allah datang ke dunia untuk memangku jabatan kurban. Ya, Jadi sang tahu. firman datang ke dunia untuk memangku jabatan kurban. Betul. Kurban bicara mati. Kalau nggak mati bukan kurban. Ya. Gitu. Nah, kurban yang dipotong oleh Ibrahim ini melambangkan Isa Al-Masih. Pertama, suci. Satu-satu yang suci Isa Al-Masih. Kedua, datang dari Allah, kurban tuh, bukan datang dari pasar hewan. Waktu Ibrahim pergi ke bukit nggak bawa hewan. Goib datang dari Allah. Sebagaimana goibnya Isa datang ke dunia, datang lewat perawan. Oke, Ya. saya paham Pak. Masih banyak lain coba udah Nah, katanya. coba sekarang buka Bapak. Saya tambahkan Alkitab. dulu sedikit. Ya. Bentar, bentar. Saya Jadi kita pakai intinya Alkitab yang sekarang. diajarkan intinya Iya. bisa saja Tuhan menguji Ibrahim itu dengan cara potong anakmu yang tunggal itu, potong anakmu itu. Kalau kamu sayang kepada saya, Ibrahim potong. Nggak usah ada binatang sana pengganti. Iya, pas Untuk lu- apa? iya. Untuk apa itu? Kalau memang ujian. Kalau memang itu ujian, benar-benar hanya ujian. Tapi kan itu mana Ini dalam pertanyaan Bapak? saya. Iya. Untuk apa ada lagi binatang? Harus dipotong lagi. Wah, ini kan sudah teruji imannya, sudah ternyata. Suruh pulang aja bro. Udah pulang aja, Udah kamu pulang, sudah saya tahu. udah Udah teruji. Saya paham. Ini korbanot, Pak. Saya kan dengan korban untuk menebus dosa zaman saat itu Menebus kan. manusia. Ini coba Bapak buka Imamat 4, 13, 14. Memang zaman dulu di bait suci itu memang ada korban untuk menebus dosa. Ya, ada. Ya, sekarang Bapak baca itu, saya buktinya saya buka Imamat 4, 13, 14. Imamat ayat 4, 13, 14. Coba. Bapak Imamat 4. Lain kali kita sambung. Kalau ada. Harusnya Pak Lengkeng Ya, ini jangan baca ngomong dulu dulu. sama komandan yang ngomong diam aja. Biar kami berdua dulu. ngomong dulu deh, biar kami berdua ngomong dulu. Ya, biar cepat. 4 ayat 13 ya. 13, 14. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, ayat 14, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Oke. Sekarang Imamat 5, Pak. 14, 15. Tadi ada kata-kata tidak sengaja nggak, Pak? Tadi ada kata-kata tidak sengaja kan? Ingat. Sekarang Tidak Imamat sengaja. 5, Yang sengaja, 14, 15. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba dinilai menurut sikal perak yang menurut sikal kudus menjadi korban penebus salah. Tidak sengaja lagi toh, Pak? Iya, tidak sengaja. Hanya untuk dosa yang tidak sengaja, korban darah, korban manusia. Ya terus baca. Dan sementara kan orang tidak selalu punya domba. Kalau orangnya itu nggak punya duit, bagaimana mana? Kan mungkin tidak punya duit untuk beli domba. Oh, iya, Sekarang buka betul. Imamat 5 ayat 7. Nah, betul kan? Buka bagus Imamat itu. 5 ayat 7. Iya. Yang penting Imamat 5 pengganti ayat 7. maksudnya. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ada anak ibadahnya. Jadi kalau tidak bisa dengan burung kan? Bisa. Nah, terus 5:11 ayat 5:11. Tepung juga bisa. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah dia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Nah, salahnya kenapa? Satu pertama, korban itu dalam praktek Taurat hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Dosa yang tidak disengaja itu ada di emat. Dengarkan dulu, karena Bapak nggak pernah baca Imamat 5 dengan teliti. Maaf, Ya kan? saya udah katam ini baca. Bu. Nah, iya baca, makanya saya pahamkan. Iya. Nah, Nggak paham kan? ya pahamkan karena saya belajar Taurat Pak dengan Iya, pemilik kitabnya, Rabbi Tovia Singer. Ya, dengan teks bahasa asli. Iya. Ya kan mereka yang punya otoritas itu kitab suci mereka sejak dulu sampai sekarang. Iya. Mereka yang lebih punya hak otoritas dan kitab yang benar itu yang lebih punya otoritas di dalam teks aslinya, Benar. bukan teks terjemahan gitu kan Pak. Saya tidak mengarang-arang. Nah, Iya. jadi dosa korbanot itu hanya untuk dosa yang tidak disengaja dalam Taurat.
Jika toh mereka tidak harus korban domba, ya. Jika mereka nggak punya mampu untuk beli domba, itu bisa juga diganti dengan burung ekor tukukur. Jika mereka tidak mampu untuk beli ekor, bisa diganti dengan 1/10 ekor tepung. Jadi tidak harus dengan darah-darah, karena menurut teman-teman saya yang Judaism, teman-teman saya nih, Tuhan kami itu bukan vampir yang minta darah-darah manusia gitu loh, ya kan? Menurut mereka. Nah, sekarang Bapak buka di Mazmur 51. Apakah jadi tidak selalu mereka harus dengan darah itu tidak. Nah, Mazmur 51 supaya kenapa Yahudi tidak menerima Kristen, ajaran Kristen, supaya tahu bedanya gitu loh. Saya kasih tahu bedanya. Mazmur 51 ayat 16 sampai 19. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Hati yang hancur, jiwa yang patah itu sebetulnya mengganti korban yang lebih baik itu adalah benar-benar bertobat, bukan dengan hanya berkorban. Kemudian Yesaya yang terakhir, Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Teruskan, basuhlah, bersihkanlah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat dosa, berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah orang hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Terus sampai nomor 18. Udah 18 tuh. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Stop. Ya, yang penting kamu buat dosa itu banyak, di atasnya ada aku tidak suka korban sembelihan yang menjijikan. Betul. Itu ada. Nggak salah. Sekali saya yang menjawab, jangan sampai itu menjawab. Ini saya sama guru, kalau saya kan asisten ini. Saya senang kan dia ajarkan gitu, betul. Jadi yang penting basuhlah tanganmu, ya kan? Maksudnya bukan karena nggak salah kan? Semua dosa-dosamu itu kamu berhentilah, stop, bertobat. Sekalipun dosamu itu merah kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Amin. Nggak usah pakai sembelih manusia. Sekalipun dosamu merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam Taurat, ini yang saya terima ya dari teks Taurat, itu tidak perlu dengan menyembelih manusia, karena seperti Yeremia 32:35 dan seperti imamat tadi, manusia itu tidak boleh dikorbankan dengan alasan apapun, karena manusia itu adalah makhluk yang tidak boleh dikorbankan, karena manusia itu adalah wakil manusia di bumi, sehingga Yesus itu tidak bisa dikorbankan. Itu pertama. Yang kedua, kalau toh terjadi korban darah, ya itu harus dibait suci, Pak. Nah, itu imamat selengkap sekali. Nanti kalau saya baca kebanyakan, pertama harus dibait suci, kedua harus di altar, ya artinya ada mesbah, itu mesbah yang untuk menyembelih, dan yang menyembelih harus kohanim. Harus domba yang tidak bersaca dan harus kohen. Kohanim apa? Kohen, maksudnya kohen itu jumlahnya banyak. Kohen harus seorang imam. Ya, kohen itu imam. Harus disembelih orang imam. Dan darahnya harus dipercik-percikan. Itu artinya harus ada syarat khusus. Darahnya dipercikan. Tidak salah. Betul. Dan harus menebus untuk darahnya yang satu ini, yang pahit, menebus untuk dosanya sendiri. Betul. Dalam Taurat tidak boleh bapak menebus dosa anak. Nah, ini Taurat itu begini. Tidak Jadi salah. dalam hukum Taurat itu begini. Betul. Yang jelas dosa yang dengan korbanot itu hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Yang kedua, dosa-dosa yang disengaja itu harus dengan broken, harus minta maaf, berbuat salah. Dan ketiga, harus dengan sesuai prosedur. Betul. Tidak dengan disalib, dibunuh, itu betul, tidak. Betul. Nah, makanya kenapa Taurat umat Yahudi tidak menerima Yesus sebagai korban, karena satu melarang perintah Tuhan. Masa Tuhan sudah melarang jangan korban manusia, Tuhan sendiri nggak lakukan. Loh, ini saya membuat perintah, saya sendiri melanggar, kan kalau itu Yesus. Dalam seperti jadi begitu. Dan itu hanya dosa yang tidak sengaja. Dosa yang tidak disengaja. Kalau disengaja, dia harus minta maaf. Dan itu pun bisa diganti dengan tepung, ya, paling akhir tepung. Nah, jadi dalam seperti Yahudi begini, korbanot itu adalah salah satu cara
salah satu cara untuk menebus dosa, dan itu dosa yang tidak sengaja. Oke. Kalau dalam Kristen gini, Bacakan. gudeg ini, gudeg adalah salah satu makanan, ya. Ini. Salah satu makanan. Tanpa gudeg, kalau nggak ada gudeg bisa makanan yang lain. Bukan gudeg adalah satu-satunya makanan, tanpa gudeg kamu akan mati. Jadi bukan begitu, Oke. ya. Jadi salah memahami antara Taurat dan Yesus. Jadi Yesus tidak ada gambaran karena manusia itu tidak boleh dikorbankan dengan alasan apapun, dan Tuhan tidak mungkin melanggar apa yang sudah difirmankan. Betul. Manusia nggak boleh dikorban. Ya. Kebiasaan mengorbankan anak manusia itu kekejian bagi Tuhan. Itu pagan. Ya, pagan. Tapi Tuhan mengajarkan kurban hewan Ya. yang merupakan lambang kalau pemahaman kami. Tahu, ya. Oke, nah sekarang. Jadi Tuhan itu kan adil, Bu. Bagaimana dosa harus diselesaikan? Kalau cuma minta ampun doang, sekarang penjahat besar Indonesia, Sambo lah misalnya, atau siapapun, datang minta ampun sama kepala negara berhak memberi pengampunan. Apa rasa keadilan manusia Indonesia gimana? Dosanya Sambo sengaja disengaja atau tidak, Pak? Dosanya Sambo disengaja apa tidak? Itu, Bu, memahami ini kurban nggak bisa ayat tadi. Dengar itu ayat sebagian aja yang Ibu baca. Bukan sebagian. Bisa jawab, Itu, baca itu dulu, yang jawab benar itu. aturan Taurat seperti Coba itu. baca lo. Coba Itu baca. aturan Terangkan dulu. Taurat. Ya, itu aturan Jadi Taurat. baca Alkitab itu bukan satu ayat dijejer-jejerkan sama yang sengaja tidak sengaja itu. Baca lagi ayat lain, Keluaran 20:36 ya. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Jadi bukan hanya untuk yang tidak sengaja atau tidak sengaja, akibat dosa itu ada, yaitu apa? Kematian. Oke, saya jelaskan. Belum keluar, Oke. saya belum kan tadi. Lembu itu. Nah itu Ya, oke. akhirnya. Kita teruskan dulu. Itu teruskan. lembu. Sudah selesai belum? Belum, Saya jawab. kan. Oke. Itulah yang disebut tentang korbanot. Ya, jadi seperti Bapak ini bilang, membangun doktrin, pemahaman, bukan baca satu dua ayat sini. Betul. Dari seluruh, Justru dari Bapak seluruh jangan. kitab. Ya, saya teruskan Oke. dulu. Dari Sudah selesai A belum? sampai Z semua kitab Ya. toh. Nah, ini kurban ada, bukan ada orang melakukan tak bersalah. Dari mulai Adam itu sengaja atau nggak sengaja? Sengaja. Dari mulai Adam dan Hawa berdosa. Ya, sengaja. Jadi kurban dimulai dengan adanya manusia berdosa. Kalau nggak berdosa nggak ada kurban, Bu. Ya, ini kan konsep penebusan, makanya ketika saya nih udah lama. Paham, Pak, untuk menebus dosa. Enggak, kan? bukan ini. Saya menemukan waktu mau Idul Adha, risalah Muhammadiyah, tata cara memotong hewan kurban. Nggak ada yang hubungannya ada. dengan Enggak. Nggak ada hubungannya dengan penebusan Enggak, manusia. Bapak ini selesai saya Dengar jawab. dulu. Ya maka itu jangan disatukan. Kak, Bukan selalu, ini pemahaman. dia pemahaman. salah membayar korbanot nanti. Pemahaman. Biar dia Jadi- selesaikan. jadi Bukan, gini. soalnya capek. Enggak apa-apa. Jadi Dia gini. paham. Yang memotong Bukan manusia itu aja titiknya, hewan. Ya, Iya, betul. hewan, Yang memotong betul. hewan kurban siapa yang sebaiknya di Islam? Menurut Islam siapa coba? Sebaiknya seyogyanya. Siapa? Siapapun yang menjadi dengan basmalah. Enggak, saya tanya Ustaz Kenama. Ya, sama. Muslim. Tapi nggak ada. siapa? Iya, Muslim Udah, mau berkurban saya mau ya. jawab. Idul Adha. Tanya apa? Cepat, saya Yang jawab. memotong hewan kurban ini siapa sebaiknya? Seorang Muslim. Ya Muslim. Terlalu melebar. Nih, Maksud seseorang Bapak mau Ustaz, Idul gitu. Adha ini. Ya, kalau di tempat itu jauh tidak ada guru, tidak ada mualim, mudarris, Siapa syekh yang atau bisa? ustaz. Saya Berarti orang Muslim. saya baca risalah terbitan Muhammadiyah. Jika Apa? di Dengar tempat dulu, itu ada. sebaiknya Iya, yang berarti kan berkorbanlah dipaksa. yang memotong hewan kurban. Iya. Iya, Nah, ini jawabannya ngelantur Muslim. Yang berkorban. Kristen itu Muslim bukan? Nah, itu ngelantur. Yang berkorban itu Muslim bukan? Artinya sebaiknya bukan kewajiban. Sudah, Dengar Bapak dulu. jawab dulu. Jangan Tapi Sudah, silakan. kalau dia tidak berani, karena ibu ini misalnya kan orang kaya, korbannya Iya. sapi, Iya, kan boro-boro jaringan. dengar dulu, boro-boro motong Tahu, sapi, Pak. ayamnya nggak berani, dia boleh minta tolong juru potong hewan kurban. Ya, itu kan tidak Tapi sebaiknya. ketika hewan kurban yang memotong bukan ibu ada di situ, ibu harus memegang hewan kurban. Ini Itu Nggak, masih saya dulu. baca. Enggak. Iya, ini saya ada. baca. Tidak harus, tidak harus. Nah, Begini. Nggak ada. Nanti itu nanti terlalu panjang. Bapak teruskan dulu. Saya mau jawab Bapak Ya, itu itu tentang Makanya saya korbanot. katakan jangan Islam mengajarkan Tentang ulangan ini mau saya Islam. jawab. Hah? Iya. Ulangan ini mau saya jawab. Bapak selesaikan dulu. Jadi, itu saya mau jangan- jawab ulangan. Nggak ada mengajari, nggak ada mengajari. Janganlah Kristen Nggak, mengajarkan ini di Al-Quran. Nggak, ini benar. dialog Jangan apa-apa. Islam mengajarkan Oke, kita. dialog. Oke, Jadi salah kan selesai jadi Pak. dialog. Tadi ulangan tiap hari, maksudnya begini. Korbanot itu ada 4 dalam Taurat. Ada 4 macam korbanot. 1 adalah olah, 2 selamim, 3 adalah asam yang
lain khatab. Nah, korban olah dan selamim itu adalah korban untuk, itu semua ada di Muhammad, untuk bukan untuk menebus dosa. Makanya kan Ibrahim memang sebetulnya tidak untuk menebus dosa, tapi untuk rasa syukur. Rasa syukur begini loh Pak, kalau Bapak punya hewan terus beranak pinak dalam setahun ada 10, ya kan, berarti ada 1 harus dikorbankan untuk Tuhan, gitu loh, diserahkan untuk Tuhan. Itu namanya olah atau selamim, korban rasa syukur. Dagingnya ada yang tergantung, nanti ritualnya kan panjang, harus di mesbah, kalau nggak dicuci batal, tidak bisa korban. Makanya sekarang ada korban orang Yahudi karena nggak punya bait suci lagi, nggak ada kolam renang, kenapa bisa renang, nggak bakal bisa renang. Jadi orang itu sudah nggak ada korban saat itu, tidak ada korbanot karena tidak ada pakai suci, syaratnya harus bait suci. Nah, korban itu yang untuk rasa syukur namanya olah dan selam itu harus tiap hari ada, karena kan yang punya ternak tuh orang Israel kan banyak, dari sebelah suku, si A punya suku, si B punya ini, si B selamim, jadi setiap hari ada korbanot. Makanya ada ukupan itu membuat harum supaya kan darahnya nggak anyir. Oke, nah, terima kasih, Bu. ada 4 korbanot yang menebus dosa itu selam, khatat dan asam. Jadi yang Pak Haji Yesus kan hanya yang khatat dan asam menebus dosa, bukan yang untuk kita belajar tadi menerangkan soal korban penebus aja, nggak yang lain-lain. Ya, korban padahal yang dibaca Pak Sarah ini adalah salah syukur. Tadi kan beda. gini loh, nggak penting kurban, yang penting hati perbuatan baik kan? Itu maksudnya bukan nggak penting kurban, maksudnya gini, percuma kita ibadah kalau hati kita jahat. Itu sama seperti orang sholat ke gereja tapi hati jahat kan percuma sholatnya gitu loh. Sekarang pun orang Yahudi nggak ada korban, nggak ada masalah. Kan enggak, ini tadi kan Ibu baca terangkan bahwa sebelum berkorban itu maksudnya kok korban, bukan korban nggak penting, maksudnya percuma berkorban kalau kelakuan kita jahat itu. Ya itu ke situ makanya. Kan korban itu bertobat dengan itu jauh lebih baik kan Pak daripada korban. Ya iya, tapi itu korban itu hanya untuk dosa yang tidak disengaja gitu aja. Salah pemahaman. Loh, Bapak yang salah, Bapak yang salah. Karena itu tulis, Bapak nggak mengakui itu tertulis. Itu tulis. Dari tadi saya ngomong. Iya. Dari tadi saya ngomong. Minta sedikit aja, minta sedikit dulu. Jangan mengingkari kitabnya loh Pak, jangan mengingkari kitabnya sendiri. Iya, sedikit aja. Enggak, saya belajar langsung sama Abi kok. Ya udah lah, mungkin dong. Nggak bakalan terima mereka. Iya, nggak bakalan terima, udah jelas-jelas di kitabnya tertulis kok. Oke, begini. Mengingkari. Om, yang terhormat Pak Lamsen dan Pak Ucok, Bapak berdua ini adalah Kristen. Iya. Sehingga berbeda dengan Al-Quran. Iya. Gitu kan? Beda dengan Tapi saya Judaism. wait. Tapi sayangnya ternyata Bapak bukan hanya berbeda dengan kami. Ternyata Bapak juga berbeda dengan sumber kitab Bapak, yaitu orang Yahudi. Tanah. Ya iya. Iya, Berarti Bapak jadi gini, berarti bilang bahwa Kristen berbeda dengan Islam. Yahudi yang mana? Yahudi sekarang. Iya. Yahudi dari zaman Yesus, dari Saya ketemu orang Yahudi di Amerika sama dengan itu saya. Yahudi Mesianik. Makanya, jangan jadi bukan Yahudi. Itu Begini cuma aja. sedikit. Please. Ya. Pak Lamsen, aku menerangkan, Pak Ucok dengarkan. Seorang Yahudi tidak lagi disebut Yahudi ketika dia percaya Yesus. Itu ada dalam halaman. Iya, terima kasih lah kalau gitu. Iya. Berarti sekarang murid Yesus Yahudi kok. Oh iya, nggak Ya, apa-apa. Yesus tidak pernah melakukan kekristenan. Nggak pernah. Dan Yahudi tidak pernah, Yesus tidak pernah Judaism. mengajarkan kekristenan. Oke, begini aja Pak. Jadi gini, Dengar dulu. kesimpulannya adalah ketika Pak Lamsen bilang, kami berbeda dengan Al-Quran, saya terima. Iya, Tapi gitu. tolong tambahkan, Bapak juga berbeda dengan Jesus. Terima kasih. Begini. Terima kasih, sore udah ini kita Iya. kita sudah bertemu di sini. Iya. Saya sangat senang dan akan kita sambung kapan-kapan ya Pak Ibu. Ya, boleh kita sama sambung. Begini. Bisa. Saya tanya dulu, kenapa harus Islam itu mengajarkan Alkitab? Apakah Alkitab ini aslinya? Menurut Ustadz Donditan, Taurat Injil asli itu sudah hilang sama sekali. Ini adalah tulisan-tulisan manusia yang tidak benar. Untuk apa dibahas ini Bu? Ibu mengajarkan yang tidak benar kepada saya. Saya bukan Donditan. Loh, Oh bukan. jadi sebentar Bu. Ya. Kenapa Marilah kok kita, Donditan? bentar dulu, iya, saya tahu. Ya. Saya bingung dengan teman-teman Islam ini ya. Dikatakan Taurat dan Injil asli itu sudah hilang. Yang ada ini adalah palsu dan tidak benar. Ibu percaya berdasarkan apa? Ini ibu mengajarkan ini kepada saya. Dan Donditan mengatakan tidak ada sedikit pun dapat kita lihat bekasnya dimanapun, tidak ada. Tapi justru ini diajarkan terus. Untuk apa? Jadi maksud saya gini, Ibu,
Kainama, Ya. Ipung, marilah kita mengajarkan kitab kita masing-masing. Jangan mengajarkan kitab saya, Ibu. Tadi Ibu ajarkan dalam hati saya, kok begitu caranya. Padahal ada ayat-ayat lain yang saya baca. Ibu bilang ini benar. Ibu sendiri tidak melakukan apa yang Ibu ajarkan. Saya Kenapa kami bisa- salah-salahkan iya, sesuai kepada kitab Bapak. kami? Nanti saya jawab Lebih baik terakhir. kita ini Iya. ajarkan Al-Quran kepada saya. Nggak Bertemu boleh nanti. nggak boleh diancam, nggak boleh Enggak. dilarang-larang, nggak Ya, boleh. ini nanti terakhir. Ajarkan dulu Tadi Al-Quran. Pak Ucup udah bilang yo. Iya. Logi. Bagi saya, Logi. supaya kita jangan ribut seperti tadi, kan ribut jadinya. Karena kita Itu nggak menganggap ribut, enggak. ya, Semangat 45 bukan Dengar ribut, dulu. semangat Ya, yang 45. apa, terakhir Karena- saya jawab nanti. karena kita ini ribut seperti itu. Karena apa? Kita anggap Alkitab ini dengan Al-Quran itu tokoh-tokohnya sama. Enggak. Makanya kalau enggak, ya biarlah Alkitab seperti ini, biarlah Al-Quran seperti itu. Ya. Ajarkanlah Oke. Al-Quranmu. Tambahin. Ajarkanlah Al-Quran itu kepada Yahudi saya. punya kitab juga beda sama kita. Beda. Ya, Iya, sudah. enggak apa. Oke, Sudah. saya jawab Jadi terakhir ya. ajarkanlah Al-Quran Ya. itu kepada saya supaya saya kenal. Jangan boleh balik Alkitab karena Betul, Alkitab ini betul. palsu. Saya final. Iya, Final. palsu ini. Palsu. Dan sudah hilang yang aslinya. Iya. Untuk apa kita belajar yang palsu? Baik. Biarlah saya mengajarkan ini Iya. kepada orang lain mau terima. Iya. Ibu ajarkan Al-Qurannya kepada saya. Iya. Seperti Oke. tadi kan dalam hati saya gatal kemudian Iya. mendengarnya karena tidak cocok. Iya. Ya Oke, kan? final ya Pak. Jawaban saya begini. Sebetulnya hadisnya Quran tidak begitu, yang dimaksud Pak Dodi juga tidak begitu. Maksudnya begini, kitab sudah ini dalam Quran ayat Baqarah 279 sudah ada campur tangan manusia merubah-rubah. Berarti Tuhan Nah, itu kenapa bisa campur tangan? berubah-ubah. Kitab ini kan Taurat itu dari milik Tuhan. Ya, bukan saya Al-Quran. selesaikan dulu merubah-kan buktinya kan ada revisi. Ya, tiap tahun Kristen dan Katolik berbeda juga jumlahnya kan. Nah, tidak semuanya salah, tidak semuanya benar. Nah, kenapa tadi saya bicara tentang masalah imamat? Karena imamat itu dalam kitab Tanakh, ingat. PL itu sejatinya kitab Tanakh. Jadi bukan yang hilang Kitabnya ini? orang Yahudi. Oh, beda lagi Kitab kan? Tanakh. Tapi dijebak jadi PL. Nah, Tanakh itu kitabnya Ini siapa, tulisan Pak? orang-orang menurut orang-orang yang Dengar benar. Dengarkan dulu, Pak. dengar Ini dulu. tadi tidak semuanya benar, tidak semuanya salah. Itu klaim Quran. Berdasarkan dari mana? Itu Dari asal ajaran Quran. nanti lain kali kita belajar itu. Iya, Quran nanti saya tunjukkan. Iya. Nah, Kita pelajari lagi. kenapa saya tadi mengatakan ini benar? Karena Mana saya bingung Islam ini. karena Bingung saya. Ya, karena kenapa benar? Karena PL itu Ada yang mengatakan sejatinya. begini, ada yang mengatakan sejatinya begitu. apa? Sebentar. Iya kan? Macam-macam. Sebentar. Karena PL itu sejatinya kitab Tanakh. Yang diadopsi ditempel gini loh, ini kitab Tanakh diterjemahkan menjadi Septuaginta, menjadi perjanjian lama, plus ditambah Markus, Matius, Yohanes, Lukas, plus ditambah surat-surat menjadi Alkitab. Nah, Tanakh ini sejak dulu sampai sekarang itu dipakai orang jadi dalam teks bahasa aslinya, dan mereka mempelajari Tanakh itu kan dengan rujukan Midras ke Talmud. Nah, mereka tuh sampai sekarang mengenai Tanakh saya Masih tahu. asli itu? Saya dalam teks bahasa asli. Teks bahasa asli. Saya tidak mengatakan saya. Teks bahasa asli, Pak. Saya itu belajar dengan mereka, melihat mereka setiap Sabtu Torah itu dibahas secara mendalam sama Rabi dengan Apa bahasa rujukan-rujukan. yang tidak benar? Loh, Dengar dulu. saya tidak mengatakan yang tidak benar. Quran memperbolehkan kita untuk mempelajari. Kenapa? Loh. Karena kita memang bisa untuk berdiskusi dengan ahli kitab, caranya tepat dengan ilmu. Karena dengan ilmu Nabi memerintahkan untuk belajar bahasa Ibrani supaya kita belajar bahasa mereka, kitab suci mereka. Supaya kenapa? Kalau kita diserang, saya itu diserang bolak-balik, saya bisa membalikkan bahwa apa yang mereka katakan dalam Quran itu sudah benar. Jadi yang punya hak otoritas untuk mentafsirkan Quran itu orang Islam. Hak otoritas untuk mentafsirkan Markus, Matius, Injil itu orang Kristen, tapi hak otoritas yang lebih punya otoritas untuk menafsirkan Tanakh, PL itu orang Yahudi, itu kitab suci mereka. Dan mereka tuh sampai sekarang ada orang Yahudi itu di Israel sampai sekarang masih berusaha sahabat mereka yang taat. Saya tidak bicara yang tidak taat. Iya. Saya bergaul dengan mereka 3 tahun, Pak. Dengan Nabi saya belajar, jadi saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka puasa, bagaimana mereka menguduskan Sabat, bagaimana mereka melaksanakan Pesah yang memang berbeda dengan Kristen, dan itu hak mereka loh, Iya, hak Bu. mereka, Betul. dan itu hak Bapak juga untuk percaya pada Alkitab. Tapi apa yang saya sampaikan ke Bapak, yaitu Torah yang disampaikan Rabi ke saya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Dan Iya, saya terima harus kasih. jujur. Sebagai orang Islam, kalau saya ngomong soal Tanakh, PL, saya harus jujur dari perspektif Yahudi. Saya nggak mengatakan saya sejujur atau tidak. Saya harus jujur, ini adil loh, ini perspektif mereka seperti itu, ini perspektif Yahudi. Kalau Bapak perspektif Bapak soal Kristen, itu juga saya harus bicara. Memang Trinitas itu yang dipercaya Kristen. Kalau Islam ya harus perspektif Islam dong, Pak. Dalam perspektif masing-masing kita bicara masalah setuju atau tidak setuju, kita nanti masuk di debat. Iya, terima Tapi kasih, saya Bu. harus mengatakan apa adanya. Iya. Itu adalah Begini Bu ya. Judaisme. Jadi
teman ibu itu yang ibu pergauli itu adalah orang Yahudi yang menyalibkan Yesus itu. Coba yang murid-murid Yesus tidak seperti itu omongannya. Orang Yahudi di Israel, Pak, Iya. jumlah orang Yahudi, jumlah agama di Israel itu 80%, Iya. Yahudi 18%, Islam 2%, Yahudi Mesianik. Cuma sedikit. Iya, Bu. Yahudi Mesianik itu yang banyak di Amerika, orang-orang yang dimajukan jadi Yahudi Mesianik yang percaya Yesus itu orang-orang yang paham Torah, nggak ngerti Jawab, kitab bahasa Ibrani, oke. nggak ngerti apa. Saya- Sementara 80% itu adalah orang Yahudi yang memang memahami Torah mereka, saya ini dan senang itu hak belajar. mereka Nah, gitu loh. saya belajar, saya nggak ngotot satu agama karena bagi saya agama semuanya buatan manusia. Iya. Dan agama yang ada di Indonesia itu impor semua. Agama nenek moyang saya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, Buddha, impor semua. Jadi saya nggak terlalu fanatik agama ya, saya senang belajar. Karena bagi saya kalau pengen ke surga, jangan ikut agama apapun, tapi ikut Tuhan. Karena surga bukan punya agama, tapi punya Tuhan. Nah, bagaimana cara ikut Tuhan? Baca firman Tuhan. Nah, pemahaman yang saya pelajari, Yahudi, kitab sucinya, yang Tanakh itu perjanjian lama kalau di kita kan, itu sepenuhnya. Namanya Tanakh. Iya, itu perjanjian lama di kita. Nah, datang Kristen tambah dengan perjanjian baru. Datang Islam, perjanjian terakhir. Ya, nah, perjanjian baru ini ditolak oleh Yahudi. Ya. Ya, Sama jadi Bapak menolak kami juga. iya, dengar dulu baru Kasusnya selesai dulu, sama, jangan kan? jangan semangat. Jadi Yahudi kasusnya. perjanjian lama, Kristen perjanjian lama plus perjanjian baru. Masuk Islam toh? Ya, perjanjian terakhir. Islam bukan cuma Quran. Ingat rukun iman. Islam itu lengkap harusnya. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ini ada di Quran semuanya, Pak. Apa yang ada? Ada. Kata-kata Quran dong yang itu ada. intisari dari Kasih ayatnya intisari yang loh. ada. Intisari dari Quran membenarkan. Oh. Dengar Bu, kalau Oke. memang Quran udah ada semua, kenapa ada rukun iman Islam? Nomor 3, iman pada kitab-kitab Allah. Oh, kita jawab. Cukup ini kita aja bahas ya, Quran, Pak iman Yabes. pada Quran. Ini Taurat, Zabur, Injil plus Quran. Dan kali kita Disebut belajar lagi. Islam kalau Tanpa percaya itu 4 kita kitab nggak Bu. bisa, iya. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kalau ibu hanya percaya Quran, bukan Islam, baru seperempat Islam. Iya kan 4 Iya. Bu, bukan seperempat. Nah, itu nanti kita bahas ya, Pak. Iya, iya. Saya tunjukkan bahwa Bapak yang Pak itu salah gitu. Bapak bilang sebagai penutup. Bapak bilang PL itu atau Torah itu tidak ada di Al-Quran. Ya toh? Ya kan? Belum lengkap, Al-Quran itu belum sempurna. Karena baru ada seperempatnya, karena kan masih ada kitab yang lain Bukan yang tidak gitu. ada. Kata Bapak, Iya, bukan iya. kata saya ya. Bapak, Torah itu menurut Bapak ada di Bapak nggak? Adalah Ada. Yuk Ada. baca. di 5 Baca yang mana aja? 5 Hebrew. di 5 kitab itu. Hebrew itu. Baca. Saya nggak bisa Ini kan Hebrew. kita baca. Ini kan kita Bapak. Baca Hebrew. Ya nggak bisa lah. Saya nggak bisa Hebrew. Loh kan? Jangan dengar dulu. Tadi Torah. Dengar dulu. Bahwa saya tidak bisa. Jangan bangga bisa bahasa Hebrew. Tuhan saya mengerti. karena Saya mengerti ada terjemahannya. Diterjemahkan ini. Tuhan saya itu Tuhan yang maha pintar. Tahu dia saya orang bodoh, dia tidak tahu Hebrew, maka diterjemahkan. Emang kamu bangga jadi bahasa asing? Untuk Jadi gini ya. Tuhan saya bukan Tuhan yang bodoh. Cara berpikir Kristen yang namanya firman Tuhan bukan bahasanya tapi message-nya. Percuma Hebrew dikasih. firman Tuhan Nanti kalau bahasa kita nggak ngerti, ngerti. maka Oke, diterjemahkan. nanti kita Gitu. lanjut. Oke. Supaya Bapak paham Quran. Demikiannya nih, bahasa Arab aja nggak paham, baca Quran juga nggak pernah, atau sulit untuk paham Quran itu harus paham Jadi bahasa Tuhan Arab. saya itu pintar, Bu. Harus. Tahu saya orang bodoh, nggak tahu Hebrew, dikasih bahasa Indonesia kepada Oh, saya. sama, Tuhan kita Karena juga Tuhan saya itu pintar, mampu terjemahan. memberikan informasinya kepada saya yang bodoh. Enggak, makanya kenapa Quran bahasa Arab? Karena Muhammad orang Arab. Lah. Kalau dia Tuhan ngomong bahasa Prancis, Muhammad Yesus orang Yahudi. Iya. Oke, baca. Ayo baca. Iya, Yesus masuk baca. Gimana sih? Ayo baca. Yuk, Nah, yuk kita bareng-bareng yuk. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 gantian yuk. Ya, sebut baca di mana? Saya baca ini. Kan terjemahkan. Maksudnya Al-Quran karena Rasulullah orang Arab. Ya udahlah, ya. Yesus orang Yahudi. Tidak baiknya seperti Ya, itu. udah. Betul. Tapi tadi saya digini-gini sama Balam Sen. Ini nalar, ini nalar. Karena kenapa Balam Sen tunjuk saya ada tadi gini. mengadopsi Balam Sen, kitab tadi lain tunjuk saya jadi gini-gini. kitab Balam Sen. Anda Kenapa sebagai dikasih bagian. tahu ini ajaran ini orang saya nggak ngerti? Nah, iya, benar. Sebut. Saya sebut bahasa Indonesia-nya. Tuhan saya Tuhan Yesus yang orang mana? pintar. Orang Yahudi. Ayo, yuk Iya, kita baca yuk. saya bukan orang Batak. Saya orang Indonesia. Loh, kenapa ini dibilang tadi Al-Quran orang Arab? Iya, karena Muhammad bukan orang Arab, iya. Iya, kita baca. Iya. Kita baca. Iya. Kita baca Al-Quran bahasa Arab. Ya silakan. Kalau you bisa bahasa Arab, bagus. Tapi kenapa diterjemahkan? Karena bagi kami yang nama firman Tuhan bukan bahasanya, message. Ajarannya dia yang benar. Ini Alkitab, dan kata Bapak Lamseng tadi, orang Kristen tidak boleh mengajarkan Alkitab ini kepada orang Islam. Orang Islam tidak boleh mengajarkan Alkitab Iya. ini. Jadi begini, dulu saya akhiri dengan sebuah kisah. Dulu ada
seorang muslim, pengajar, ustadz di sebuah pondok pesantren besar, dan pondok pesantren itu kebetulan akhirnya mendapatkan kunjungan dari para penginjil, para pendeta yang membagi-bagikan gratis Bible dengan jumlah yang banyak untuk kampus tersebut dan untuk para santri. Dan suatu ketika ustadz yang menyambut para pendeta itu akhirnya suatu ketika bermasalah dengan pemilik pondok pesantren, dengan pimpinan utama pondok pesantren, punya masalah problem entah bisnis atau apa, dan sang ustadz pengajar tadi itu sakit hati. Karena sakit hati dia ingin membuktikan kapabilitasnya, dan dia merasa tidak punya teman. Akhirnya waktu itu dipecat sementara dari pondok pesantren itu, dan akhirnya ustadz tadi menghubungi para pendeta yang dulu pernah mengabarkan, pernah ngasih Alkitab ini, Bible ini kepada santri dan sebagainya, menghubungi, calling, dan akhirnya terjadi kedekatan antara sang ustadz dan pendeta tadi, para pendeta tadi, dan akhirnya setelah dekat terjadi kedekatan itu secara emosional dan sebagainya, murtadlah sang ustadz tadi, dan sang ustadz tadi akhirnya sekarang menjadi seorang pendeta, namanya pendeta SI. Nah itu, jadi sebetulnya umat Islam belajar tentang Alkitab ini ya karena orang Kristen yang bagi-bagi gitu. Contoh tahun 80, tahun 90-an dulu banyak terjadi di era itu, Bible dibagi-bagikan ke seluruh pelosok-pelosok desa. Dan orang-orang Islam waktu itu selayaknya ya tidak boleh membakar lah, orang hadiah kan, ya dipelajari. Nah, sehingga karena dipelajari itu dapat Bible gratis, lahirlah yang namanya ilmu kristologi. Orang-orang Islam berdasarkan dari membaca teks Alkitab ini, mengkhatamkan dan seterusnya, lahirlah ilmu kristologi. Jadi bukan orang Islam yang akhirnya memaksa untuk belajar ini, bukan, tapi orang Kristen lah yang menyuruhnya. Demikian kita akhiri. Next, insya Allah kita akan pertemuan lagi kalau ada momen, ada kesempatan, dengan tema yang tadi, sambungan tadi adalah temanya lebih menarik insya Allah nanti. Mungkin di Bekasi ya kita ya. Boleh. Di Bekasi. Temanya nanti adalah Ada dalam Quran ya 4 kitab. di mana Bible itu sekarang? Bukan Bible. Enggak. Di mana? Dalam Quran ada di mana? Kan mereka bilang ada di Quran. Bener kan tadi? Gini aja, di mana Injil itu sekarang? Nah, Temanya itu. jadi saya Di minta mana Injil itu sekarang? Pak Injil, Ipung, Taurat, Zabur gitu kan. maksud saya nanti kalau ada pertemuan lagi nanti, Dengan senang hati. janganlah Islam itu mengajar Alkitab saya dengan salah. Nggak, Bagus ini loh. pribadi. Kristen juga jangan mengajarkan Al-Quran, Baik. jangan. Mari kita belajar bersama-sama, kita buka ini, ya. Jangan mengajarkan. Ini Iya. Pak Lamsan, kita nggak bisa atur orang. Iya. Bukan, nggak, ini pribadi, ya, pemahaman pribadi. Karena gini, saya dengar dia juga beda pemahaman soal Isa. Iya. Kata beliau ini, Isa itu bukan Yesus. Iya. Kalau kata saya dengan ini berlawanan terus. Isa itu adalah Yesus versi Quran. Nah, Bagi saya Isa Kenapa itu kayak gitu? Ini nggak terima, jadi nggak usah cap. itu dulu Beda kita Isa bahas sama Yesus supaya beda. aman, ya. Itu. Apakah Yesus itu ada Isa supaya aman kan? Baik, kita akhiri. Oke.